sebagian umat Islam itu mendorong orang untuk nikah di waktu yang cepat, bukan di waktu yang tepat. Memang nikah kalau bisa disegerakan, tapi di waktu yang tepat. Sama kayak jenazah itu disegerakan kalau bisa dimakamin. Tapi bukan berarti Anda pergi. Iya, mohon maaf, memang disegerakan. Tapi kan jangan sampai mengganggu orang lain. Karena dalam Islam la darar wala dirar. Jangan sampai kamu mengganggu, apalagi mencelakakan orang lain dan dirimu sendiri. Nah, maksud gue nikah juga begitu. Memang harus disegerakan agar kita tidak terjebak dalam perzinahan dan lain sebagainya. Tapi harus di waktu yang tepat. Maka lu jangan bikin gimmick-gimmick yang mendorong orang untuk cepet-cepet nikah padahal belum tepat waktunya gitu. Akhirnya kejadian kan hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Jadi gini Bib, sebenarnya ini udah mungkin minggu yang lalu ya, karena pas ini tayang udah viralnya udah lewat gitu. Cuma kan memang ada berita perceraian yang surat putusan cerai bisa dibaca umum. Itu surat putusan cerai itu kan isinya aib rumah tangga Bib ya. Rata-rata memang yang kita baca tuh pasti kalau surat putusan yang bisa siapapun yang bercerai kita baca pasti kan rata-rata kenapa bercerainya itu jatuhnya aib rumah tangga. Betul. Boleh di share begitu Bib, atau boleh dibaca orang umum gitu? Iya, jadi gini, gibah itu jelas perbuatan yang dilarang dalam Islam. Ngomongin orang lain yang bukan aibnya aja, tapi sekiranya orang itu dengar dia gak berkenan, itu disebutnya gibah. Jadi kalau fitnah itu kebohongan tentang orang lain. Kalau gibah itu tentang orang lain yang jangankan aibnya, omongan yang kalau dia dengar sekiranya dia gak suka itu udah tergolong gibah. Itu perkara yang dilarang dalam Islam, bahkan melalui Al-Quran. Bahkan bukan hanya gibahnya, tapi rangkaian menuju gibah. Dalam Al-Quran itu dilarang inna ba'dad-dhanni ismun, menduga-duga. Dugaan tuh ujungnya gibah nanti, maka lo hindari. Kemudian wala tajassasu, memata-matai, yang ujung-ujungnya nanti gibah juga, itu lo hindari. Kemudian yang ketiga wala yaghtab ba'dukum ba'd, jangan lo ngomongin orang lain yang kalau dia dengar dia gak suka. Dan Quran menyebutnya itu seperti lo makan daging saudara lo sendiri. Jadi kalau lo mengimajinasikan aja, itu betul-betul sesuatu yang menjijikkan. Dan betul-betul menjijikkan, karena yang pasti hina ketika kita ngomongin orang lain, apalagi aibnya, itu adalah diri kita. Nah, tapi menurut para ulama, diantaranya Imam Ghazali, itu memperbolehkan beberapa jenis gibah, sehingga ia tidak lagi disebut gibah. Gimana itu? Pertama, itu kalau di pengadilan. Jadi kalau lo ngomongin orang di pengadilan, ya boleh. Konteksnya kalau lo yang berkepentingan dengan pengadilan itu sendiri. Misalnya lo terdakwa, atau lo saksi, atau lo korban, lo jaksa, lo pengacara, lo hakim. Tapi kalau lu satpam di pengadilan, jangan saya di pengadilan, saya gibah berarti boleh dong. Saya satpam di pengadilan, tidak dong. Tidak begitu. Iya, teman gue soalnya dulu bikin tongkrongan itu di depan pengadilan biar bisa gibah tuh. Nggak boleh dong. Jadi nggak boleh. Dalam artian gibah itu dalam konteks ketika dibutuhkan untuk sesuatu yang sifatnya kebaikan bagi dia dan orang lain, maka diperbolehkan. Makanya di pengadilan, di kantor polisi. Kemudian kepada ulama, kalau dalam konteks lu mau mencari hukum tentang sesuatu, misalnya Syekh atau Bib, gue nih pemabuk, gimana cara gue berhenti mabuk? Nah itu lu ngomong kalau lu pemabuk itu kan jatuhnya gibah, atau dia pemabuk, anak gue pemabuk, gimana cara berhentiinnya? Itu kan masuknya gibah, boleh karena konteksnya mencari kebaikan. Termasuk juga gibah yang diperbolehkan, nyebut orang dengan lakop. Lakop itu sebutan tertentu yang orang itu gak merasa tersinggung dengan sebutan tersebut. Misalnya Kemal, Kemal banyak, Kemal yang mana? Itu Kemal botak gitu. Nah kalau Kemal botak tuh emang udah sebutan buat lu dan lu gak baper dengan itu diperbolehkan. Nah jadi konteksnya kalau di pengadilan tentu
diperbolehkan karena memang kalau nggak diceritain ya aneh juga. Iya. Iya kan? Iya. Sama kayak bohong. Bohong itu ada yang diperbolehkan yang disebut dengan white lie, kebohongan putih atau bohong untuk kebaikan. Di antaranya kapan? Bohong dalam rumah tangga. Jatuhnya gombal. Istriku, kau wanita tercantik di dunia. Jelas bohong dong. Jelas dong itu gombal. Iya. Atau di peperangan. Iya. Misalnya ada musuh, tiba-tiba nanya ke lu gitu. Markas lu di mana? Wah, lu mentok belok kanan tuh. Itu kan bodoh sekali Anda kalau jujur. Bohong dalam peperangan atau untuk mendamaikan orang yang sedang bermasalah. Oke. Misalnya, menurut dia lu gak gitu kok, lu katanya baik, padahal dia ngomongnya buruk tuh. Nah, begitu juga ghibah. Kalau dalam konteks kebaikan diperkenankan. Cuman masalahnya kan itu bukan untuk konsumsi publik. Oke. Jadi sama dengan rekam medis ketika kita ke dokter. Atau rekam psikiatris ketika kita ke psikiater. Itu tidak boleh seharusnya menjadi konsumsi publik. Karena tidak ada kebutuhan, apalagi kebaikan dan kemanfaatan yang dibutuhkan oleh publik untuk mengetahui itu. Sehingga tidak lagi menjadi kebenaran. Emang kalau publik tahu jadi kebaikan gitu kan? Enggak, malah jadi konsumsi yang makan daging saudara sendiri gitu. Iya ya, malah makin diomongin yang jelek-jeleknya ya. Betul, dan tidak ada solusi karena publik itu pertama nggak punya kuasa. Kalau publik itu tahu, terus apa kuasa dia? Apakah dia bisa mendamaikan? Enggak. Apakah dia bisa ngasih keputusan? Enggak. Terus yang kedua, tidak ada kebaikan di dalamnya. Nggak ada kebaikannya tuh kalau publik tahu jadi apa? Nggak ada tuh. Jadi publik pertama nggak punya kuasa, yang kedua nggak ada kebaikan. Ada kuasa publik sekali, Bib. Ada. Memviralkan bea cukai. Bea cukainya vulgar. Bea cukai. Iya sih. Kalau itu iya sih, karena konteksnya kan publik masalah publik dan lembaganya lembaga publik. Kalau ini kan masalah private dan lembaganya juga lembaga private gitu, yaitu keluarga gitu. Nah, kecuali memang lu melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Lu mabuk nih di pinggir jalan nih. Nah, lu boleh tuh digibahin dalam konteks kebaikan agar publik aware. Hati-hati kalau Kemal jam 11 malam lewat di depan rumah lu. Biasanya dia mabuk. Oh, itu boleh tuh? Boleh. Kalau dia memang terang-terangan. Kalau perselingkuhan terang-terangan misalnya udah di-spill ketahuan DM cewek gitu-gitu gimana? Sama aja, namanya perselingkuhan tentu tidak terang-terangan dong. Tapi kalau udah di-spill, kita omongin yang korban perselingkuhannya. Ya, sama aja. Spill itu kan juga konteksnya bukan terang-terangan kan. Salah satu pihak baik dari yang korban maupun tersangka atau orang lain yang secara tidak pakai izin menyebarkan itu kepada orang lain. Tentu itu juga ya? Iya, itu masuknya ghibah. Lagian gitu, apa kebaikan dan apa kuasa kita gitu. Oke. Makanya kita diajarkan terhadap orang lain, ingatlah kebaikannya dan lupakanlah keburukannya. Agar lo bisa terus respect kepada orang lain. Nah, kepada diri sendiri ingatlah keburukannya dan lupakan kebaikannya agar lu tetap bisa selalu rendah hati melihat diri lu sendiri gitu. Nah, nyepil itu apa yang maksud gue apa yang lu harapkan dari sepilan-sepilan begitu. Kalau lu memang punya masalah, ya lu datang ke ahlinya. Begitu kata Quran. Jadi Quran tuh bilangnya gini, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau lu punya sesuatu yang ingin lu tahu, ingin lu selesaikan, datang ke ahlinya. Biar tuh masalah selesai. Makanya kalau lu datang ke netizen malah jadi makanan empuk tuh bagi netizen gitu kan. Apalagi kalau klarifikasi perceraiannya ke sosmed mah makanan netizen ya, harusnya udah nggak usah harus klarifikasi perceraian atau enggak tadi spill perselingkuhan mah udah private aja ya harusnya. Iya, seharusnya itu private aja gitu. Karena kalau enggak, pertama masalah lo akan lebih buruk. Kemudian yang kedua Tuhan enggak suka itu. Sehingga ya makanya gini, etika bertetangga aja salah satunya kata Imam Ghazali. Lu enggak boleh ngeliatin tetangga lu kecuali enggak sengaja.
Kalau nggak boleh tuh lo ngeliatin lama tetangga lo, termasuk pembantunya, karena itu private urusan dia. Ngajak ngobrol boleh kan? Ngajak ngobrol boleh, maksudnya bukan, maksudnya ngeliatin dalam konteks di depan rumah Anda tidak sedang ada sampah nih. Oh iya. Tapi tiba-tiba tetangga Anda ramai. Kenapa Anda tiba-tiba nyapu di depan rumah? Ada tujuan apa ini? Ada tujuan apa? Maksud gue itu dalam konteks bahwa itu memang betul-betul private. Oke. Makanya pernikahan itu disebutnya mitsaqan ghalidha, perjanjian agung lu dengan Tuhan. Bukan dengan mertua lu, bukan dengan orang tua lu, bukan dengan pengadilan, bukan dengan publik, tapi dengan Tuhan. Sehingga biarkan itu menjadi urusan lu dengan Tuhan. Lu bisa melibatkan pihak ketiga kalau memang lu sudah tidak bisa lagi menyelesaikan masalah itu berdua karena patahnya komunikasi atau terlalu besarnya asumsi. Tapi dalam konteks dia yang ahli dan bisa memberikan saran yang baik, yang berkuasa untuk mengubah lo. Malah sebisa mungkin yang objektif. Makanya kita disarankan tuh, kalau lo punya masalah dengan istri lo, jangan cerita ke bokap nyokap lo, tapi cerita ke mertua lo. Karena dia yang punya kuasa dan ilmu untuk mengubah anaknya. Dan dia yang bisa menilai lu secara objektif. Kalau lu ceritanya ke bokap nyokap lu, dia kan subjektif kepada lu. Iya. Anak kita kan selalu yang terbaik di mata orang tuanya kan. Enggak juga. Buat Gen Z Broken Home tidak seperti itu. Ya, kecuali ya. Kecuali kalau dalam konteks tertentu ya. Iya. Dalam konteks tertentu. Tapi kan tetap maksudnya gini lah, tolak ukurnya ketika lu kecil, lu tuh pasti ganteng di mata bokap nyokap lu gitu. Iya. Okay. Makanya lu jangan sok iye jalan di mall kemudian dengan bangga memamerkan anaknya. Memang tampan, tapi kan di mata Anda bukan di mata publik. Makanya gua suka kesel kalau ada orang yang kemudian over dalam menganggap anaknya itu hebat. Misalnya gini, gua pernah tuh lewat di satu gang. Gue gak spill lah gangnya di mana. Jadi ketika gue dicondet tuh. Gimana dong ini? Enggak dong. Enggak gimana ya. Jadi ada polisi tidurnya banyak tuh Mal. Oke. Nah, ketika gue tanya ke warga, kenapa? Karena di sana banyak anak kecil. Lah, maksud gue, kalau lu punya anak, lu harus terima dong tanggung jawabnya. Dengan lu misalnya bangun pagar rumah biar anak lu gak keluar. Bukan lu yang punya anak, kita yang jagain. Mohon maaf Pak. Bukan lu bikin polisi tidur yang banyak biar gua pelan. Tapi seharusnya lu bikin pagar yang tinggi biar anak lu gak keluar tuh. Makanya kan ketika lu mau punya anak itu lu harus sadari bahwa itu tanggung jawab lu. Sehingga lo harus tahu bahwa apa yang harus lo persiapkan. Makanya seharusnya semuanya itu dipersiapkan sebaik-baiknya. Termasuk anak misalkan nangis bawel banget tantrum di mall gitu. Itu tugas kita untuk biar orang gak terganggu sama tangisan anak kita gitu ya. Iya dong. Termasuk di pesawat tuh kan. Iya. Di pesawat, di kereta, di bis dan lain sebagainya. Boleh kita negur berarti Bib, anaknya tolong didiamkan Bu gitu. Ya seharusnya sih gak usah ditegur juga, dia udah tahu. Kalau memang perlu ditegur ya ditegur. Tapi ya kita juga harus ngerti bahwa kayaknya nih udah susah sih kalau udah tantrum ya. Artinya makanya menurut gua dari awal tuh harus emang lu bertanggung jawab terhadap anak lu. Misalnya salah satunya kalau lu mau nonton bioskop sebaiknya tidurin anak lu. Jangan lu bawa atau lu titipin ke siapa gitu. Kalau sekiranya anak lu bakal tantrum tuh di dalam bioskop. Dan kalau sudah tantrum, lu tahu diri, cepet-cepet keluar. Bawa anak lu, karena kalau enggak akan mengganggu karena dia adalah tanggung jawab lu. Bukan tanggung jawab publik gitu. Oke. Ya benar-benar. Jadi memang beberapa tuh ada yang sempat viral dulu lama banget. Dia negur anaknya lagi nangis gitu. Terus kenapa lu negur? Lu nggak pernah punya anak sih, nggak tahu rasanya gini nangis, anak nangis. Anak mah udah pasti nangis. Kenapa lu negur gua? Malah marah, Bib. Memang anak pasti nangis. Tapi kan Anda orang tuanya seharusnya tahu kalau anaknya pasti nangis, Anda jangan bawa ke bioskop atau ke tempat keramaian. Atau ke tempat keramaian dulu gitu. Kalau ternyata dia nangis kemudian ada orang negor, Anda jangan nyolot. Kan seharusnya Anda mohon maaf gitu. Dan gue yakin kalau dia jujur dengan dirinya, dia gak nyaman kok.
ketika anaknya nangis di pesawat tuh pasti ibu atau bapaknya tuh kayak ngerasa bersalah pasti. Cuman ketika ada yang negor, dia gak mau nih, denial dia. Akhirnya dia Marah. lawan balik Orang yang negur. Iya, yang negor. Iya. Soalnya memang biasa beberapa orang kalau ditegur, lu nggak ngerasain di posisi gue sih, lu gitu-gitu kan suka ngebalikin gitu. Iya. Tapi memang tanggung jawab kita sebenarnya seorang anak kalau lagi nangis di mall atau apa. Iya. Dan kalau mendang-mending gitu kan nggak ada habisnya. Itu kan grup mendang-mending tuh. Iya benar. Tipikal orang yang kalau lo cerita masalah lo, dia ngasih masalah yang lebih gede pada dirinya gitu. Lo masih mending bro, gue begini. Maksud gue, lu gak pernah di posisi gue sih. Iya, lu juga gak pernah di posisi gue. Yang terganggu sama tangisan anak lu gitu. Iya, artinya gak ada selesainya kalau begitu. Karena itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap orang itu harus sadar bahwa dia bertanggung jawab atas semua yang dia lakukan, sehingga ya udah, lo harus kendalikan semuanya yang lo adalah penyebabnya gitu. Oke. Nah soal tadi yang si perceraian itu kita atau enggak konflik rumah tangga curhat ke mertua dulu karena biar objektif ya. Tapi kalau ada beberapa orang kan yang nggak akur sama mertuanya malah beranteman gitu, itu gimana Bib? Ya artinya makanya maksud gue tadi, makanya gue awali dengan cari objektifnya. Oke. Jangan subjektifnya. Kalau lu ngelapor ke temen lu, ke netizen, ke orang tua lu, dia pasti subjektif, sehingga lu gak akan dapatkan solusi. Maka cari yang objektif. Biasanya yang terdekat objektif kan mertua, karena mertua kan gak kira nyeritain ke publik kan. Kemungkinannya, iya kan? Kemungkinannya. Udah tahu ternyata dia followersnya banyak, mertuanya malah dia yang speak. Maksudnya, tapi lo cerita ke orang-orang yang sekiranya dia objektif dan bisa memberikan solusi kepada lu. Syukur-syukur dia memiliki kuasa untuk menyelesaikan masalahnya. Karena yang paling idealnya sebenarnya ke pengadilan, ke psikiater kalau masalahnya mental, ke dokter kalau masalahnya medis. Cuman kan di Indonesia ini juga selalu ada aja oknum kan. Iya. Di dokter ada oknumnya, di psikiater, psikolog ada oknumnya, di pengadilan ada oknumnya, di keluarga ada oknumnya, di keluarga juga ada oknumnya kan, iya. Makanya bahkan kita tuh kayak udah punya circle apa ya, circle dajjal lah. Iya kan, iya. Gue dulu pernah ngunciin tukang azan di masjid. Itu tanpa ketahuan siapa nih yang ngunciin. Karena dia kan kalau azan di dalam ruangan, kuncinya dia taruh di luar. Terus 8 anak dengan 8 tangan itu pegang kuncinya, kemudian cek tiba-tiba keputar tuh kunci. Kan nggak tahu tuh siapa yang muter kan. Nggak ada. Ini publik nih, warga nih. Nah sama juga gibah, kadang seringkali begitu tuh. Diawali dengan, termasuk di grup WhatsApp ya, ada pelempar nih, ada yang ngelempar nih. Si Anu katanya cerai ya. Wah. Ini katanya dulu nih. Biar gak terkesan dia yang gibah nih. Iya. Katanya. Terus ada tipikal pembakar nih. Iya lagi, gue gak pernah lihat fotonya sama pasangannya di IG. Terus ada yang tipikal ketiga nih, yang tipikal orang yang kalau Dajjal datang nih gampang akrab sama Dajjal nih orang. Langsung ikut pengikut Dajjal ini. Iya, akrab banget sama Dajjal. Dia mundur. Jangan gitu gibah. Tapi si dia sih emang parah. Jadi dia mundur tuh terus maju tuh kemana-mana tuh majunya tuh. Paling depan lagi. Paling depan. Artinya lo harus cari titik objektifnya di mana. Kalau seandainya gak ada lagi titik objektifnya, ya lo bersujud kepada Tuhan. Karena wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Dia menjaga lo dengan penjagaan melebihi lo kepada diri lo sendiri. Nah, masalahnya kan sekarang agama, khususnya kalau bagi Muslim, sholat itu gak pernah dianggap solusi mal. Padahal sholat itu solusi para nabi. Nabi Adam ketika pertama diturunkan ke muka bumi, yang dilakukan adalah sholat. Semua para nabi itu ketika mengalami kondisi-kondisi yang berat, yang dilakukan adalah sholat, karena sholat itu healing dia. Nah dari sholat itu dia akan mendapatkan tuh. Mungkin gini, maksud gue, mungkin sholat itu gak akan jadi solusi lo, tapi pasti sholat akan jadi kontemplasi lo. Dan dari kontemplasi itu akan melahirkan solusi. Bahkan
para nabi aja itu berkontemplasi. Misalnya Nabi Muhammad di Gua Hiro. Yeah. Kemudian Nabi Musa di Bukit Tursina, di Bukit Tua. Kemudian kalau Hindu ada Nyepi. Kemudian bahkan saintis-saintis kayak Newton di bawah pohon, lagi santai, lagi Apel kontemplasi, jatuh. apel jatuh dan akhirnya jadi penemuan kan. Iya. Archimedes di kayak bathtub gitu kan. Artinya paling tidak dengan sholat lo dapat kontemplasi, yang dari sana lo akan dapat solusi sih. Iya. Memang sekarang sholat buat orang-orang malah jadi beban ya. Bukan mencari solusi malah beban. Selesai sholat, alhamdulillah sambil buka sarung dan mukenanya kan, alhamdulillah, kayak beban yang sudah selesai. Itu kalau dalam tradisi spiritualitas Islam sesuatu yang dikritik. Seharusnya sholat itu bahkan bukan hanya tidak jadi beban, tapi tidak jadi kewajiban lo, melainkan jadi hak lo. Oke. Jadi lo ngerasa gue nyaman dengan sholat sehingga ini hak gue. Kalau gue gak tunaikan, kayak gue tuh gak memberikan hak kepada diri gue. Kayak makan, minum, itu kan hak lo. Yang kalau gak lo lakuin, lo sendiri yang kenapa-kenapa tuh. Iya. Nanti gue soal sholat ada yang mau gue curhatin nih, soalnya teman gue ada yang baru mualaf nih, bingung dia. Okay. Tapi nanti deh sebelum kita baca pertanyaan. Nah tapi kita soal yang bahas tadi soal perceraian apa, kita nggak gibah kan ini Bib ya? Jatuhnya ya kita berbagi ilmu gitu. Makanya gini, gua kalau lu cek, nggak pernah ngomongin peristiwa apalagi orang. Gua tuh nggak pernah ngomongin peristiwa ataupun orang. Karena menurut gua orang kecil itu ngomongin peristiwa, orang bodoh itu ngomongin orang lain. Gua selalu ngomongin ide. Makanya gua gak pernah nyebut peristiwanya, gak pernah nyebut orangnya. Kenapa? Kalau nyebut orangnya jatuhnya gibah. Kalau nyebut peristiwanya bisa jadi fitnah. Karena lu gak tahu detail peristiwanya kan. Misalnya ada peristiwa apa nih, gua gak ngomongin peristiwa itu, tapi idenya gua dapatin dari peristiwa itu. Ada orang kenapa, gue gak ngomongin orangnya, tapi idenya gue ambil dari orang tersebut. Agar apa? Karena yang harus tersisa dari segala suka maupun duka itu adalah hikmah. Ketika suka, lo harus ambil hikmahnya agar lo tidak berlebihan dalam bersenang-senang sehingga akan terjebak dalam kemaksiatan atau lupa bahwa esok akan ada kesedihan yang datang. Begitu juga ketika duka. Ambil hikmahnya agar lu gak sedih berlarut hingga putus asa dan tahu bahwa setelah ini akan ada kabar gembira yang datang kepada lu gitu. Jadi yang terpenting adalah ambil hikmahnya. Nah, seringkali netizen kita ambil ceritanya tidak ambil hikmahnya kan. Iya kan? Ceritanya doang yang diambil, hikmahnya enggak. Buktinya apa? Keluarga Anda juga berantakan. Iya kan? Berapa banyak kasus perceraian di Indonesia? Iya benar. Tapi ya kita tetap aja bermasalah gitu. Gua gak mempermasalahkan perceraian ya. Nikah dan cerai itu bisa jadi wajib, bisa jadi haram. Oke. Keduanya itu. Cerai menjadi wajib kalau dengan tidak cerai akan membahayakan salah satu dari keduanya atau pihak ketiga, entah anak dan lain sebagainya. Lu wajib cerai. Nikah bisa jadi haram kalau dengan nikah akan membahayakan salah satu atau keduanya. Dipaksa nikah sehingga kemudian jadi masalah bagi salah satu atau keduanya. Jadi gak ada masalah bercerai, meskipun sebaiknya dihindari karena itu perkara yang dibenci oleh Tuhan gitu. Tapi kalau emang udah gak bisa dihindari, ya sebaiknya justru bercerai. Tapi kalau ini sekali lagi kita juga gue di posisinya bertanya ya karena nggak tahu batasannya sih Bib. Cuma kalau ngevlog soal rumah tangga tuh boleh-boleh aja sebenarnya. Nggak apa-apa kalau dalam konteks tahadus bin nikmah. Mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Gini kan gini Mal. Bedanya infak dan sedekah, keduanya itu sama-sama sunnah. Infak itu bentuknya harus harta, tapi kalau sedekah gak mesti. Bisa jadi tersenyum, kata Nabi, tabassumuka fi wajhi ahika lakas sedekah. Tersenyum ke orang lain aja itu sedekah. Nah, lo berbagi ke orang lain keceriaan keluarga lo, atau tips-tips di keluarga lo, atau apapun dari keluarga lo ceritakan kepada orang lain untuk berbagi, ya gak ada masalah. Iya. Tapi kalau aib, ya tentu tidak.
Kemudian kalau sesuatu yang bisa jadi masalah gitu. Karena gini, sesuatu yang benar jangan lo bagiin kalau belum tentu baik. Sesuatu yang benar dan baik jangan lo bagiin kalau belum tentu bermanfaat. Sesuatu yang benar, baik dan bermanfaat jangan lo bagiin kalau belum pas waktunya untuk lo berbagi. Jadi yang penting semuanya itu terpenuhi, ya baguslah kalau lo bisa membagikan apa yang ada pada lo, apapun itu, yang sekiranya tidak mengganggu privasi lo dan tidak menjadi masalah bagi orang-orang yang terkait dengan apa yang lo bagiin gitu. Iya, soalnya kadang-kadang vlog rumah tangga ini misalkan ada yang ngevlog gitu ya, itu tuh kan kebanyakan memperlihatkan kebahagiaan keluarga ini kan gitu. Tapi kan yang tadi kita bilang kadang-kadang kan keluarga lain tuh tidak sebahagia keluarga yang ada di vlog ini kan. Betul. Sehingga malah jadi ain gitu nggak sih? Jadi kayak makanya konteksnya kan gini. Konteksnya gue sebut bahwa berbagi itu konteksnya sedekah. Oke. Dan di Quran jelas la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan lu berbagi sedekah kepada orang lain dengan perasaan bahwa lu hebat atau yang nerima itu rendah. Dengan perasaan lu memberi dan menyakiti orang lain. Oke. Jadi jangan sampai kalau misalnya konteksnya akan bikin publik itu tidak bermanfaat atau bahkan akan menyakiti publik, ya lu tahan deh. Makanya yang seharusnya di-share itu sesuatu yang bisa dinikmati dan dilakukan oleh semua orang. Contoh, misalkan kasih contoh. Contoh misalnya kemesraan minor. Misalnya Nabi Muhammad itu selalu menyebut istri-istrinya dengan sebutan-sebutan yang romantis. Humairah yang pipinya kemerah-merahan kepada Sayyidah Aisyah salah satu istrinya. Jadi itu kan semua orang bisa melakukan itu. Memang istri Anda mungkin bibirnya tidak kemerah-merahan, tapi kan selalu ada yang bisa Anda puji dari istri Anda. Tapi kalau jalan-jalan ke Paris sama istri, lu beli mobil baru yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang, sebaiknya sih jangan ya. Jalan-jalan mungkin oke ya. Iya. Perkara ke Paris atau nanti lo imbangi dengan lo ke Bojongnyor juga oke lah. Tapi kalau kayak mobil itu kan sesuatu yang nggak bisa semua orang dapatkan. Bahkan punya anak kan nggak semua orang bisa, termasuk Habib kan sekarang posisinya. Iya, gua posisinya belum punya anak. Habib kalau misalkan ngelihat orang kebahagiaan di sosmed soal anaknya, dia jatuhnya jadi itu kan ada orang yang tidak bisa mendapatkan anak gitu kan, Bib? Iya, ada orang yang begitu. Tapi kan konteksnya kalau kita sedang memperlihatkan anak kita, itu kan balik lagi ke niat dan cara kita ya. Kalau niat dan cara kita itu untuk merendahkan orang lain, untuk mengganggu hidup orang lain, udah pasti bermasalah tuh. Tapi kalau dalam konteks misalnya ya, ketika lu memperlihatkan anak, lu cerita, lu tahu nggak, gue nih punya anak susah, sampai gue harus ke dokternya ini dan lain. Akhirnya kan jadi sesuatu yang positif bagi gue kan, bagi orang-orang yang nggak punya anak dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam konteks hanya hura-hura, itu tuh ya. Iya, makanya gue selalu bilang cerita kesuksesan itu nggak apa-apa. Asalkan yang diceritain bukan hanya kesuksesannya, tapi bagaimana lo mendapatkan kesuksesan itu, bagaimana lo tetap berbagi di tengah kesuksesan itu, dan lain sebagainya. Yang itu bisa jadi insight buat orang-orang untuk juga ikutin jalan kesuksesan lo gitu. Karena kalau enggak gitu, ya jatuhnya cuma sombong doang, cuma riak doang, pengen dipuji doang. Tapi harus ada insight yang lo kasih ke orang lain. Itu pun jarak terjauhnya ya. Tapi kalau orang memilih untuk nggak bercerita tentang hal itu, it's okay gitu. Itu sesuatu yang positif. Tapi kalau diundang seminar menceritakan kesuksesan Habib Jafar, boleh dong berarti. Iya kan, selalu tips suksesnya yang diceritakan, bukan tips kesuksesannya. Iya, tips bahwa gue pernah gagal, bagaimana gue mencapai kesuksesan ini dan lain sebagainya, bukan menyombongkan capaiannya kan. Iya. Dan malah seringkali kesuksesan itu selalu bergandeng dengan tanggung jawab kan malah. Nggak ada sukses itu yang tidak bergandeng dengan tanggung jawab. Semakin duit lo banyak, semakin tanggung jawab lo gede. Semakin anak lo banyak, semakin tanggung jawab lo gede. Pokoknya yang semakin tinggi, pasti anginnya semakin kencang. Dan itu bagian dari konsekuensi yang lo harus lihat sebagai tanggung jawab gitu. Seringkali orang
hanya menceritakan aspek Sukses. enaknya doang. Ya. Gagalnya nggak pernah diceritain dan konsekuensi dari kesuksesannya dia nggak ceritain. Kalau gue sering ceritain. Gue bilang sejak gue jadi Habib Industri, Wah, siap. Oke. kata gue mendapatkan privilege tapi kehilangan privasi. Oke. Privilege dapat lah. Paling tidak saya masuk ke satu kantor, satpam nggak lagi mempersulit saya, Oh iya itu. ya kan? Bahkan langsung dipermudah jalur ekspres. Silakan Bib, masuk Bib. Siap, Bib. Antrian panjang masuk. Siap. Antri ini. Siapa mereka, Bib? Mereka bukan cucu Nabi. Kita bongkar saja. Itu ya, kan, ya, gitu. ya. Tapi Ya. privasi hilang. Oke. Privasi hilang kan. Artinya kita dimintain kadang tiba-tiba lagi makan. Bib, saudara saya ulang tahun. Bisa tolong sebutin ini enggak doa-doanya enggak? Sambil dia videoin gitu kan. Tentu itu resiko yang bergandeng satu dengan yang lainnya gitu. Iya, nah, iya. itunya enggak diceritain tuh. Oke. Akhirnya orang cuma ngelihat, enak ya. Pas dirasain ternyata gak enak gitu. Makanya kalau gue selalu cerita itu. Itu kayak 3 orang yang mau nyuri resep makanan di rumah seorang nenek yang legend, cendolnya itu legend. Kemudian dia bikin selang yang masuk ke tempat cendolnya itu. Dan akhirnya nenek itu tahu, dia lempar ke jambannya tuh si selangnya. Iya, Terus orang pertama nyedot, gila emang enak banget sih cendolnya tadi. Iya. Yang kedua, yes lagi emang enak banget. Yang ketiga, ini mah tai kata dia. Kenapa lu gak ngomong? Ya kalau gue ngomong lu gak minum kata dia kan. Artinya kita tuh sering kali menceritakan kesuksesan tuh begitu. Kita ceritakan enaknya aja. Pas orang nyampe di sana, padahal dia udah effort banget kan untuk sampai di sana. Gak taunya gini doang atau kok malah banyakan pahitnya. Iya makanya ada orang tuh ketemu dengan seorang petani. Pak, Bapak punya sawah sekarang? Enggak, saya sewa. Berapa satu sawah? Terus ini enggak, Bapak satu sawah itu dapat berapa? Dapat 1 juta kata dia. Oke. Bapak mau enggak dapat 10 juta? Gimana caranya kata Bapak ini? Bapak sewa 10 sawah. Saya kasih pinjaman, Pak. Oke. Nah, nanti dari 10 sawah, Pak, Bapak bisa dapatkan 100 juta. Dengan apa? 100 sawah. Terus. Oke. Setelah itu kata Bapak ini apa? Ya kalau Bapak sudah punya sendiri puluhan ribu hektar sawah, Bapak akan bahagia. Lah kata dia, sekarang aja saya sudah bahagia. Ngapain gua nambah sawah, ngeribetin bayar cicilan dan lain sebagainya. Kalau goalsnya adalah bahagia. Karena itu kan lagi-lagi yang gua bilang tadi, kalau bisa yang diceritakan itu adalah value-nya. Misalnya, setelah gua punya duit, gue jadi mudah berbagi nih kepada orang lain. Oke. Akhirnya kan value-nya adalah berbaginya. Sehingga orang lain gak mikir, berarti gue harus sukses untuk berbagi. Enggak juga. Ternyata berbagi bisa dengan senyuman. Ya udah gue berbaginya senyum aja gitu misalnya. Ya, Jadi walaupun berbaginya harus dandan orang miskin dulu ya, iya, itu kan tapi value ya. Value. Kan tadi orang miskin dulu dandan dulu baru berbagi ya. Itu kan value ada itu, Bib. Iya, semoga ya. Iya, semoga ya. Iya, makanya tadi apa, Bib? Kenapa, Bib? Iya, artinya kalau bisa yang diceritakan itu value-nya tadi, nilainya itu. Nilainya tadi. Mungkin makanya sekarang itu banyak orang yang mungkin sama Tuhan dikasih telat suksesnya, banyak gagal dulu supaya nanti bisa menceritakan value-nya itu ya. Betul. Oh iya. Dan dan supaya dia ada di titik sukses ketika mentalnya udah sukses mal. Makanya mental. Bokap gue bilang kalau bisa mau beli sesuatu itu jangan kredit tapi nabung. Karena kalau nabung lo beli sesuatu, lo beli HP nih. Saat mental lo udah di HP, lo beli mobil. Saat mental lo udah di mobil. Kalau lo kredit, berarti lo kan ambil dulu tuh mobilnya, baru lo bayar. Mental lo masih belum mobil. Minimal katro, maksimal sombong lo. Minimal lo kalau beli mobil, padahal mental lo masih di motor, kuncinya itu lo
cantolin di belakang kantong doang. Pas lu jalan kelihatan tuh kletek. Yang dimasukin ke kantong dompetnya doang. Kunci dan logonya tuh lu biarin orang lihat gitu. Itu kan orang yang tipikal beli mobil dengan kredit, di tengah mentalnya belum di sana gitu. Iya ya, makanya buat yang biasa suka viral, bisa beli mobil mewah tapi kok masih melanggar lalu lintas, atau mobil dong mewah otaknya bodoh, itu karena belum siap mentalnya. Mungkin mentalnya tidak di sana. Mobilnya mewah tapi Itu kok, salah satu titik keharaman judi itu ya itu juga kan, Mas. karena mentalnya belum. Mentalnya nggak di sana. Dan judi itu kan kebodohan di siang bolong malah. Maksud gua gini. Judi itu permainannya orang kaya. Iya. Kenapa kemudian jadi keseriusan bagi orang miskin? Orang kaya tuh mau main-main buat enjoy, dia main judi tuh. Orang miskin kenapa jadi serius tuh di judi kan? Dia cari nafkah di judi. Orang kaya aja gak ada yang cari nafkah di judi. Dia main judi kan? Namanya aja main judi kan? Ya udah dia main-main gitu. Iya, Untuk iya, refreshing dia. iya. Tapi iya. orang miskin mah kenapa Anda jadikan mata pencaharian yang sangat serius gitu? Ya Iya. pantesan aja Anda miskin karena otak dan mentalnya miskin tuh. Iya ada, gue sering tuh kalau pulang ke apartemen gue bukannya sibuk jaga apartemen malah judi online, main slot. Kayak Iya. jadi mata pencarian. Iya, jadi mata Daripada- pencaharian susah kalau jadi mata pencaharian. Itu satu aspek aja. Heeh. Judi itu di mana-mana. Mainannya orang kaya. Orang kaya sumpah kerja dia main judi Heeh. buat refreshing. Iya. Kenapa pakai duit? Mungkin biar lebih challenging dan lain Adrenalin. sebagainya kan. Tapi tetap aja itu permainan bukan pencaharian. Bagi orang kaya. Kenapa? Karena duitnya udah lebih. Iya, iya, Udah iya. beli beras, udah beli popok, udah beli semuanya dia. Anda malah jual beras di rumah untuk berjudi sebagai mata pencaharian. Aneh kan secara logika tuh. Aneh lu. Ih, jangan Serius begitu tuh. ya. Iya, minimal aneh udah. Lu gak usah ngomongin halal haramnya deh. Aneh aja, bro. Aneh aja tuh ya. Aneh. Iya makanya. Dan itu kalaupun menang uang banyak dari judi, tidak ada cerita kegagalan itu. Tidak ada pasti. cerita kegagalan. Tidak bisa diceritakan. Dan mental lu pasti belum di sana tuh. Iya, jadi bagaimana kok bisa sukses? Aduh, gimana orang judinya menang Iya. jackpot. Tapi Makanya. itulah. Iya. Makanya. Bahkan ada yang mati fisik kan, Mal. Iya. Ada kan beberapa orang yang tiba-tiba dapat duit gede, Heeh. kemudian mati kan. Eh, Mati bener-bener mati tuh. Iya, Karena iya, dia kaget gitu. Karena udah lama banget mungkin miskin. Iya, iya. Kemudian dapat duit Duit segitu, banyak, kaget tuh. Apalagi kalau duitnya cash kan. Gila ini duit segini. Mungkin matinya keberatan ngangkat Iya. cashnya kayak azabnya itu ada di situ kan. Wah. Iya, tapi Langsung cerita-cerita ketololan begitu selalu ada sih. Bahkan lu tahu nggak ceritanya orang Heeh. yang nyuri ATM? Heeh. Jadi diikat pakai rantai itu, terus ditarik pakai truk, kemudian dia tarik terus sampai di satu tempat yang sepi baru dia buka tuh ATM-nya. Dan ternyata non tunai. Itu. ATM-nya non tunai. Maksud gue, lu nyuri aja gak riset. Jadi ya nggak ada duitnya lah non tunai. Itu ada cerita kegagalan tuh, Bim. Nanti bisa Ada cerita diceritakan. kegagalan. Dulu pernah. Masalahnya tidak ada suksesnya dong. Kegagalan itu menjadi menarik diceritakan kalau akhirnya lu sukses kan. Kalau gagal terus tidak menarik ya. Makanya kalau gagal-gagal terus ya orang juga ya kalau cuman gagal doang mah ngapain lu ceritain gitu kan. Iya ya, kalau gagal doang mau ngapain diceritain, tapi kalau kesuksesan terus yang diceritain juga salah. Itu biasanya mungkin yang diundang seminar anak pejabat ya. Iya, bisa jadi. Jadi kesuksesan aja. Yang lahir aja udah sukses. Udah privilege. Padahal seharusnya privilege itu kan dilihat sebagai tanggung jawab kan, Mal. Iya. Kalau lu mendapatkan sesuatu yang tidak hasil dari jerih payah lu, maka itu tanggung jawab. Iya. Pasti Iya, tanggung jawab. Kayak gua lahir tiba-tiba cucu nabi gitu. Heeh. Udah mau nggak mau ini tanggung jawab bukan privilege. Iya. Kita jalani juga sebagai tanggung jawab. Makanya gua seumur hidup belajarnya agama tuh. Dari TK sampai gua kuliah S2. Lulus S2 tafsir Quran. Kemudian gua berdakwah gitu. Kemudian bahkan tangan gua nih nggak pernah nggak lecet, nggak ada masa tangan gua itu nggak lecet mah. Nih sekarang lecet nih. Itu kan kenapa? Ya, itu karena orang mau cium tangan gue gak mau kan, gue tarik. Terus kadang dia masih pegang kunci motor, ceret, baret.
Atau kadang kukunya dia panjang. Tapi lu pas narik gitu Pas ya. narik tuh, gue tuh hampir selalu ada aja luka di tangan gue gitu. Artinya apa? Bahwa ya ini tanggung jawab kok, bukan privilege. Iya. Anda kira enak? Iya. Anda mau? Coba dulu, tanggung jawabnya berat loh teman-teman. Iya, tanggung jawabnya berat. Bahwa gue akhirnya menurut sebagian mata orang kok kayaknya enak karena sukses, itu sebagai industrinya bukan sebagai Habibnya. Makanya gue Habib industri kan. Itu. Kesuksesan gue itu di industrinya. Kalau di Habibnya suksesnya ya dapat pahala doang gitu. Iya, itu pun dipertanyakan kadang-kadang bisa aja pahalanya dipertanyakan. Makanya artinya kan selalu ada tantangan gitu kan. Iya. Tapi soal value tadi tuh Bib ya, jadi dulu tuh pernah gue lagi umroh, tapi diupload ke sosmed, di foto-foto lah. Dan setiap kali gue upload foto lagi umroh itu, gue ada story-nya. Jadi misalkan gue foto di Gua Hiro, gue ceritain tentang sejarahnya gitu-gitu. Foto di Jabal Nur, gue ceritain tentang sejarahnya. Bahkan yang di pertemuan Nabi Adam sama Jabal Rahmah. Hawa Jabal Rahmah itu yang kita nggak boleh doa-doa di situ diceritain gitu-gitu. Itu aja gue udah share value kayak gitu, tetap ada yang hujat loh. Iya. Karena ngapain ibadah di-upload-upload? Salah dong berarti gue ya? Ya enggak lah. Oke. In tubdu shadaqatikum fanimahya. Kalau kamu membagikan nge-share sedekah kamu, memperlihatkan sedekah kamu, itu nggak apa-apa kok. Oke. Jadi justru membagikan cerita sedekah lo itu adalah sedekah. Cerita sedekahnya. Iya, itu adalah sedekah. Yang penting kan nggak ria, nggak pengen dipuji. Nah masalahnya orang lain nggak pernah tahu lo ria apa enggak, karena ria itu urusan hati. Ketika lo nuduh orang lain ria, maka tuduhan itu akan kembali kepada lu dosanya. Karena lu gak tahu kok urusan hati. Iya. Sayyidina Usama bin Zaid pernah ditegur oleh Nabi Muhammad karena mengeksekusi orang yang sudah syahadat setelah dia lari dari peperangan. Kemudian kata Sayyidina Usama bin Zaid, iya karena syahadatnya cuma di mulut, gak di hati Nabi. Karena dia terdesak tuh, akhirnya dia syahadat biar gak saya eksekusi. Kata Nabi, emang kamu tahu isi hati orang lain? Maka sejak saat itu Sayyidina Usama bin Zaid mengalami penyesalan yang begitu tinggi sehingga dia berharap seolah-olah dia belum Islam dan baru masuk Islam setelah peristiwa itu karena bebannya begitu besar menanggung dosa tersebut. Artinya ria itu urusan hati orang. Lu gak bisa karena begini pasti ria tuh. Enggak, ya udah biarin. Urusan orang tuh. Justru ketika lu nuduh, tuduhan itu akan kembali. Oke. Berarti soal tadi misalkan spill perselingkuhan, tuh kalau tujuannya untuk biar mengedukasi nih orang-orang yang selingkuh nih jalannya begini-gini, cara DM-nya gini-gini tuh berarti boleh dong? Tidak dong. Oh tidak itu ya? Kenapa Anda harus menyebutkan orang-orangnya? Maksud gua kan lagi-lagi ambil value-nya aja gitu. Gak usah lu kasih tahu. Iya. Walaupun di blur, di sensor mukanya tuh tetap jangan ya. Percuma aja sih kayaknya. Sekarang tuh kayaknya lu mau sensor gimana aja tetap aja orang itu kan maksudnya gini, kalau betul-betul lo nyensor dengan niatan untuk nggak ngasih tahu orangnya, oke. Cuman kan seringkali sensor itu cuma formalitas aja biar lo nggak kena hukum aja gitu kan. Tapi sebenarnya lo tahu bahwa pasti netizen cari tahu dan akan tahu nih. Jadi spill perselingkuhan yang benar kayak gimana? Untuk kasih pelajaran ke orang banyak nih bahayanya perselingkuhan atau jadi spillnya caranya apa? Yang benar? Ya pertama gini. Lo mau cari cerita apa itu di Quran udah ada. Oke. Iya, lo mau cari orang sombong, ada Fir'aun bro. Gak usah lo ceritain kesombongan tetangga lo gitu. Kalau perselingkuhan? Perselingkuhan ya selalu ada aja cerita dari dari hadis Nabi, dari Quran. Misalnya kalau cerita tentang asmara yang haram itu cerita Nabi Yusuf. Iya. Nabi Yusuf dengan Zulaiha. Bagaimana Nabi Yusuf menghindari ikatan cinta yang tidak dihalalkan oleh Tuhan gitu kan. Artinya selalu ada aja cerita-cerita seperti itu. Bahkan di zaman Nabi itu ada cerita gini. Gue kemarin lihat di TikTok. Konon kakak itu diceraikan karena terlalu sempurna. Justru karena gak pernah punya salah. Jadi si ceweknya jiper. Suami gue gak punya salah nih. Akhirnya dia
cerain karena dia ngerasa gak pantas. Oke. Nah, lu gak perlu ke kakak tuh buat ambil hikmah itu. Ada seorang sahabat Nabi bersama istrinya namanya Jamilah. Seorang sahabat Nabi ini istrinya Jamilah ini datang kepada Nabi karena ngadu suaminya ini terlalu baik, terlalu sempurna, sehingga dia tidak bisa memenuhi hak suaminya dengan penuh. Sehingga kata istrinya, boleh nggak saya minta cerai aja ke suami saya. Akhirnya kata Nabi, ya udah, kalau emang akhirnya lu jadi nggak bisa memberikan pelayanan sebagaimana yang menjadi kewajiban lu dan hak suami lu, ya udah. Oh, berarti kamu terlalu baik untuk aku, alasan putus itu masuk akal ya? Iya, tapi karena kan kamu terlalu baik untuk iya, aku. makanya tapi seharusnya kan Anda bertumbuh jadi baik juga, bukan Anda putusin seharusnya. Makanya kata Nabi, ya kalau emang udah gak bisa ya mau gimana lagi. Tapi sebisa mungkin kan enggak dong. Iya. Mas, atau gini kan, kalau gue misalnya diputusin karena terlalu baik, saya akan mencoba terlalu jahat kepada Anda. Salah juga ya. Salah juga. Maksud gua tapi maksud gua cerita-cerita seperti itu kalau kita baca sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad, belum lagi sejarah nabi-nabi yang lain. Misalnya ya, gua pernah cerita tentang Nabi Nuh dalam konteks digital. Oke. Kata gua, lu bisa ambil pelajaran dari Nabi Nuh di era digital ini. Jadi Nabi Nuh itu kebanjiran kemudian bikin perahu. Kebanjiran air bikin perahu dari kayu. Kita sekarang ini sedang kebanjiran. Kebanjiran informasi. Iya. Maka bikinlah perahu. Apa perahunya? Apakah dari kayu? Enggak, dari algoritma. Karena perahu itu algoritma. Oke. Perahunya dengan tidak menonton, tidak nge-share, tidak nge-like, tidak komen sesuatu yang kita gak punya ilmu atau gak ada manfaatnya bagi kita. Karena kalau enggak, algoritma lu akan masuk hal-hal yang enggak bermanfaat dan akhirnya menggiring lu menjadi pribadi yang enggak bermanfaat karena setiap hari ke-trigger tentang sesuatu yang enggak bermanfaat. Artinya selalu banyak aja sebenarnya pelajaran yang bisa kita dapatkan. Masalahnya, mohon maaf nih. Sebutkan nama Nabi yang enggak ada huruf A-nya di TikTok tuh. Iya benar. Yusuf, Yunus, Lutut. Mohon maaf, Lut kan maksudnya. Iya. Nama Nabi aja Anda salah. Gimana cerita Nabi, gimana value Nabi, gimana Anda mau mendapatkan sesuatu yang positif dari Nabi kan. Maksud gua emang dasarnya kita gak belajar agama tuh. Iya, ilmunya gak ada ya. Iya, ilmunya gak ada. Minimal lu gak apa-apa gak belajar yang di luar itu. Paling tidak yang di dalam diri lu, yang lu butuhkan, lu berkewajiban untuk tahu. Makanya belajar agama itu wajib, kata Imam Ghazali. Belajar teknik, belajar kedokteran itu sunnah muakkad. Fardu kifayah. Kalau udah ada yang belajar, ya udah lu gak usah, biar dia yang jadi dokter. Nanti kalau lu sakit, lu pergi ke dia. Tapi kalau agama kan setiap orang harus menjalankan itu. Setiap orang harus sholat, setiap orang harus zakat, setiap orang harus puasa, setiap orang harus haji kalau mampu gitu. Sehingga lu harus punya ilmunya. Kalau lu pramugari atau pramugara, lu harus selesai tuh tentang hukum-hukum sholat di pesawat. Iya. Kemudian sholat antar negara yang perbedaan waktunya begitu. Kalau lu nelayan, lu harus tahu soal itu. Kalau lu konten kreator, lu harus tahu tentang dunia pergibahan dalam Islam, batasannya dan lain sebagainya. Artinya kaitan dengan agama yang akan lu lakukan, lu harus kelar tuh ilmunya. Ya termasuk berumah tangga tadi tuh Bib ya. Maksudnya ada yang rumah tangga tanpa ilmu ya akhirnya jadinya hancur aja rumah tangganya. Nah itu dia, gue yang gak suka. Sebagian umat Islam itu mendorong orang untuk nikah di waktu yang cepat, bukan di waktu yang tepat. Memang nikah kalau bisa disegerakan. Tapi di waktu yang tepat. Sama kayak jenazah. Jenazah itu disegerakan kalau bisa dimakamin. Tapi bukan berarti Anda pergi. Iya mohon maaf, memang disegerakan. Tapi kan jangan sampai mengganggu orang lain. Karena dalam Islam la darar wala dirar. Jangan sampai kamu mengganggu apalagi mencelakakan orang lain dan dirimu sendiri. Nah, maksud gue nikah juga begitu. Memang harus disegerakan agar kita tidak terjebak dalam perzinahan dan lain sebagainya. Tapi harus di waktu yang tepat. Maka lu jangan bikin gimmick-gimmick yang mendorong orang untuk cepet-cepet nikah padahal belum tepat waktunya gitu.
Akhirnya kejadian kan hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Iya. Makanya nikah itu ketika lu udah tepat. Tepat itu apa? Mampu. Makanya kata Nabi kalau gak mampu puasa, kalau mampu nikah. Mampu itu dalam artian mampu secara finansial, mampu secara intelektual, mampu secara spiritual, dan mampu juga secara mental. Kalau belum, susah. Misalnya lu nikah nih, padahal menjadi imam sholat aja belum bisa Anda. Padahal resikonya menjadi suami kan, ya mau gak mau lu jadi imam. Tidak mungkin dong Anda bilang ke istri Anda, lu aja imamnya. Tidak ada secara Islam hukum begitu. Tidak bisa. Maksud gua lu harus tahu tuh. Paling tidak hal-hal yang nempel ke diri lu. Iya. Dan batasan tadi mungkin ada yang rata-rata kan udah siap mental gini-gini. Ada yang menikah tuh nafsu saja sepertinya. Nah, itu dia Bib. Iya, kalau makanya kata Nabi, kalau nafsu dan lu mampu nikah. Tapi kalau nafsu minus kemampuan lu puasa. Oh, jalannya bukan menikah ya. Bukan menikah jalannya. Solusinya. Solusinya adalah puasa. Puasa dalam artian apa? Lu melakukan treatment untuk mengendalikan nafsu tanpa menumpahkannya. Agama ngajarin puasa. Lu bisa juga tambahin dengan hal-hal yang boleh dalam Islam. Apa? Futsal, mini soccer, lu nyusun Lego kek. Cuman tapal batasnya tuh kalau bisa yang ibadah. Biar lu dapat sesuatu bukan hanya tidak zina, tapi lo dapat pahala. Makanya kata Nabi puasa. Tapi kalau enggak ya lo kayak nyusun Lego kayak gitu ya. Apa aja ya bisa aja. Lo ngeliatin tukang martabak bikin martabaknya tuh seru juga tuh kayaknya. Iya kan? Bener. Ngeliatin aja pas dia begini-begini tuh. Ikut demo DPR ya. Ikut aja kegiatan yang positif. Iya, ikut aja lo kegiatan yang positif. Lo pasti akhirnya lupa gitu. Lo ke-trigger sama hal lain. Karena kalau nafsu, emang nikah menyelesaikan mal? Tidak lah. Ya. Lu gini. Lu kalau nikah dasarnya nafsu. Memang sebelum lu nikah semua cewek jelek kecuali cewek lu. Tapi setelah nikah semua cewek cantik kecuali cewek lu. Iya, kebalikannya ya. Kebalikannya. Bahkan kita harus siap kalau ternyata ada sifat jelek yang baru kebuka pas menikah ya. Betul. Itu satu. Yang kedua, ada solusinya apa? Poligami. Oke. Lu nikah 2, 3, 4. Terbatas lu sampai 4. Setelah itu, nafsu lu mau dikemanain? Gak ada kelarnya kalau basicnya itu nafsu. Makanya kata Nabi, kalau lu udah nikah, lu keluar rumah ngelihat ada yang cantik, cepet-cepet pulang. Lu selesaikan dengan bini lu. Oke. Karena kenapa? Karena begitu selesai, itu selesai kok juga. Karena kan cuma sensasi itu. Ya. Ketika lu pulang, lu bersama bini lu, selesai itu, hilang sensasi itu. Imajinasi itu juga hilang gitu. Mungkin nanti muncul lagi, ya pulang lagi ke rumah bini lu, terus aja begitu sampai Dajjal datang. Sampai ditiup trompet sangkakala. Iya, maksud gua gitu emang. Konsepnya emang gitu. Karena kan lu ngelihat cewek, wih cantik banget. Itu kan yang main cuma sensasi doang. Imajinasi dan lain sebagainya. Ketika lu pulang, udah. Lu melakukan dengan bini lu selesai. Kalau udah nggak nafsu sama istri, gimana Bib? Nah itu dia. Kayak konteks tadi Jamilah di zaman Nabi Muhammad. Kalau lu udah gak nafsu, lu udah bermasalah, udah lu coba trigger dengan berbagai hal tetap aja, ya udah lu selesaikan pernikahan itu. Jangan lu sakiti pasangan lu dengan lu selingkuh, dengan lu begini dan begitu. Jadi mending diudahin tadi ya. Iya, itu yang fair secara agama. Tapi juga jangan seenak jidat lu juga. Agama tuh ngatur proses menuju perceraian tuh panjang. Jangan lu kayaknya gua gak ini deh sama bini gua. Enggak nafsu lagi sama bini gua gitu. Sayang, kita cerai ya? Enggak. Oh enggak gitu sih, enggak gitu dong sistemnya bos. Iya, Bos kok begitu? Ada proses panjang. Oke. Menuju perceraian. Jadi nggak bisa gampang banget loh. Apa aja tuh prosesnya? Pertama apa dulu sampai paling tingginya? Kalau di Quran itu pertama adalah saling menasehati. Oke. Lu punya masalah sama bini lu. Misalkan nggak nafsu lagi tadi ngomong, oke. Lu nasihat, lu obrolin. Oke. Siapa tahu kalau potong rambut. Oh mungkin lebih ya, warnain okay. rambut. Oke. Atau
Apa kek pakai baju pramugari atau apa? Iya kan? Maksudnya itu kan hak lo. Tuhan bilang dalam Al-Qur'an itu ladang bagi kamu. Iya, Dia iya. pakaian bagi kamu. Iya. Nah, itu coba ngobrol dulu. Oke, ngobrol dulu ya. Oke, ngobrol. Coba kamu pakai baju Satpol Iya. PP. Kan ngobrol aja dulu kan. Oh, kamu mau aku pakai baju Satpol PP? Ini ngobrol udah Oke. ngobrol selesai gak bisa nih gak ketemu nih di Iya, ngobrol. iya. Maka masuk tahap kedua. Pisah ranjang. Oh. Jadi kalau pisah ranjang siapa tahu akhirnya lu tahu betapa berharganya dia. Karena kalau kata lagu dangdut, kalau sudah tiada baru terasa. Wes. Kalau udah gak ada kadang itu judulnya kehilangan lagunya Rhoma Irama tuh. Oh iya benar. Jadi kalau udah gak ada baru kita ngerasa, wih ternyata gue butuh dia, gue cinta dia, gue sayang sama dia. Akhirnya balik lagi lo Iya, iya. bisa ranjang. Nggak berhasil. Nggak berhasil, Heeh. maka kasih perkataan tegas untuk yang terakhir kalinya. Oke. Biasanya orang menyebutnya dengan memukul. Memukul itu maksudnya memberikan penegasan. Kalau lo gak berubah, kita cerai. Kalau lu nggak pakai baju Satpol PP itu juga. Kan nggak gitu juga. Kalau memang tinggal lo beliin aja. Akhirnya misalnya bini lo atau Iya, suami iya. lo Iya, begini iya. dan begitu. Oke. Terakhir nih, Terakhir, oke. ngomong lo Hmm, ancaman. Oke. Kasih tahu, bukan ancaman, kasih tahu kepada dia bahwa gue serius. Kalau lo gak berubah ya selesai nih pernikahan. Nah kalau itu enggak juga, baru kemudian ke perceraian. Nah di tengah proses itu lo bisa melibatkan pihak ketiga. Entah tadi mertua, entah psikolog, psikiater, pengadilan, dan lain sebagainya. Nah kalau yang gua ini kalau disalah benerin aja ya Bib ya kan misalkan udah peringatan yang terakhir nih udah pisah ranjang udah ini ada beberapa nggak tahu ini benar atau enggak ya ada yang akhirnya di peringatan ketiga supaya istri ini tobat yang zihar gitu apa sih? Apa sih ya? Yang kayak ngatain seperti punggung ibumu yang kayak gitu-gitu itu ada beberapa orang katanya kayak gitu supaya kan itu kan soalnya itu nggak harus cerai kan harus tinggal bayar ininya doang aja kan apa istilahnya kayak puasa 1 bulan full ya yang bayar itunya tuh yang kayak gitu-gitu itu ada yang kayak gitu ada nggak yang kayak gitu Bim nggak ada ya? Enggak, itu kalau gini, kalau lo udah cerai 3 itu maka lo harus pakai muhalil. Muhalil itu bini lo harus dinikahi oleh orang lain dulu. Oh harus begitu dulu. Harus dulu. Itu kalau udah cerai 3 tuh. Kalau udah cerai 3 tuh ya. Udah cerai 3. Ya jadi prosesnya ya itu tadi pisah ranjang udah sampai nggak bisa peringatan terakhir baru cerai gitu. Baru cerai. Nah berarti nggak boleh. Artinya lo gak ngegampangin cerai mal. Cerai Iya, itu iya. boleh tapi jangan digampangin. Iya jadi kalau misalkan di yang poin 1 aja kita udah cerai aja deh salah juga Bib ya. Salah juga kan prosesnya belum lo jalanin. Oh. Enggak kok udah pasti. Dari mana lo bisa tahu pastinya? Wong ini soal perasaan kok bukan soal pengetahuan. Iya kan kalau sekarang rata-rata ya nggak semua juga sih tapi di poin 1 aja pun udah memutuskan cerai baru di poin 1 itu ya. Dia. Makanya ada ilmunya. Dan jangan lo anggap kalau gua udah di pengadilan cerainya udah beres. Secara agama enggak. Bahkan secara pernikahan enggak. Karena kenapa? Pengadilan itu tidak pernah menikahkan orang mal. Yeah. Pengadilan itu mencatatkan pernikahan orang. Yang menikahkan itu agama. Sehingga yang menceraikan lo juga agama, bukan utamanya pengadilan. Sehingga proses yang harus dijalani secara agama, bukan hanya secara pengadilan. Makanya jangan sama yang beda agama. Itu dia. Beda volume AC aja capek. Iya apalagi beda agama loh. Capek. Iya soalnya kan akhirnya agama yang menikahkan. Yang menikahkan pengadilan agama. mencatat. Iya makanya pengadilan itu kalaupun nikah beda agama kan tetap aja dinikahkan secara satu agama mal. Iya. Nggak secara 2 agama karena secara aturan pengadilan itu hanya mencatatkan pernikahan. Makanya kalau lo kehilangan buku nikah, maka lo ngurus bukunya lagi bukan nikah lagi. Karena pengadilan itu hanya mencatat. Seharusnya kan kalau pengadilan itu menikahkan, kartunya hilang, lo nikah lagi dong. Iya. Ini enggak karena dia hanya mencatatkan. Iya. Nah, soalnya kalau yang beda agama nih, ada cerita teman gue juga Bib. Dia ini memang tadinya tuh pindah agama karena ingin menikah. Memang akhirnya kan ngikut yang cowok ikut agama perempuan lah gitu. Cuma dia tuh sering kalau ketemu gue sering
udah sholat belum? Belum katanya. Kenapa belum? Nggak hafal-hafal bacaannya. Gitu. Sampai akhirnya karena gua tuh pernah dikasih tahu dulu sama ustadz sholat tarawih dulu lama waktu zaman kecil. Kalau nggak tahu baca bismillah aja dari awal sampai habis Pak udah sah-sah aja kalau memang mualaf nih ya. Jadi kalau mualaf gimana Bib sholatnya Bib kalau nggak hafal-hafal Al-Fatihah Bib? Jadi gini, pertama kalau lu mualafnya karena nikah gak boleh. Itu satu. Itu satu. Itu aja nggak boleh lo gitu. Jadi lu kalau mualaf karena suami lu gak boleh. Mualaf itu harus karena Allah. Oke. Bukan karena suami. Kalau yang men-trigger adalah pernikahan gak apa-apa. Tapi gimana? jadi kalau yang men-trigger pernikahan, oh karena gue kenal cowok yang muslim, akhirnya gue kenal Islam dan akhirnya gue masuk Islam. Tapi masuk Islamnya karena Islam bukan karena cowok lo. Tapi kalau gue masuk Islam aja biar gue bisa nikah sama dia, itu gak boleh. Karena berarti lu nyembah ke laki lu bukan nyembah Tuhan gitu. Oke, itu satu. Nah yang kedua, kalau lu udah masuk Islam, maka Islam itu kata kerja bukan kata benda. Jadi begitu lu masuk Islam, maka lu harus kerja. Kerja apa? Dengan belajar. Nah belajarnya apa? Dengan sholat. Sholat itu salah satu rukunnya surah Al-Fatihah. Karena itu lu harus belajar surah Al-Fatihah. Kalau gak bisa masih, lu baca dulu. Gak bisa baca bahasa Arabnya, lu baca pakai bahasa Latin. Bahasa Indonesianya. Enggak, bukan bahasa Indonesianya. Oh, yang Latin. Latinnya. Iya. Latinnya. Berarti sholat pegang handphone gitu? Iya, pegang handphone enggak apa-apa. Oh. Pegang handphone atau apa dulu di musola rumah gua ada doa kunut. Oke. Jadi gua pas kecil-kecil lu bokap gua ngajarinnya sekali, setelah itu lu belajar sendiri dengan baca tuh doa kunutnya itu di depan tembok tuh. Jadi bokap gua tempelin tuh doa kunut. Doa ini, doa itu gitu. Bahkan doa masuk kamar mandi dulu tuh gua ada di depan kamar mandi tuh udah ada tempelan dari bokap gua gitu. Oh, mantesan kalau di masjid-masjid tuh suka ada tempelan di depan itu sebenarnya mungkin entah itu buat baca doa amin-aminnya ya. Iya betul. Ya. Betul sebenarnya itu apa cara kita belajar kan. Makanya intinya apa? Bahwa Islam itu effort, kata kerja. Bukan berarti ketika lu masuk Islam, "Hori, saya surga." Tidak dong. Enggak gitu dong. Lu harus kerja. Nah, kalau lu gak siap dengan itu berarti lu bermasalah nih. Selamanya lu belajar kok kalau Islam. Selamanya lu beribadah. Temen gue tuh pernah nanya kan, kita sholat sampai mati nih, serius nih kata dia. Iyalah sampai mati. Gila capek banget ya kata dia kan. Jadi dia tuh menduga sholat nih ada limitasinya. Oh sampai sekian udah cukup, lu gak usah sholat lagi. Ada. Sampai mati ya gila. Iya. Kita hidup untuk sholat. Hidup untuk sholat. Iya, jangan dibalik. Iya. Sholat untuk hidup gitu enggak? Nggak bisa. Iya. Sholat untuk menghidupi kita ya iya juga. Iya benar. Tapi utamanya sholat hidup itu untuk sholat karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lu diciptakan untuk sholat. Tapi kan harus kerja juga. Kerja itu di sela-sela sholat, bukan sholat di sela-sela kerja. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Jadi sambil nunggu waktu sholat sambil lu kerja. Oh, ini editor tertampar ini dia. Oh iya. Dia sholat udah 10 tahun yang lalu, Bib. Iya. Kayaknya dia kalau cek DNA nyambung ke Dajjal tuh DNA-nya. Ada Dajjal turun langsung ngikut tuh. Iya, tipikal orang yang gampang akrab sama iblis nih. Ketemu iblis langsung nyambung tuh, bisa grup WA bareng tuh. Bahkan lu lebih iblis dari gua, Bro. Gila lu. Lu gibahin temen lu segitunya, gila kata iblis. Gila lu. Parah banget lu kata dia. Iya, jadi sholatnya boleh baca handphone tuh, Bib ya. Baca aja boleh, sholat, baca handphone gitu. Boleh. Oke. Jadi sampai itu hafal. Sampai lu hafal. Oke. Dan hafalinnya bukan sekedar lu, tapi kalau bisa, sewajibnya itu lewat guru lu, karena kadang bacaan kita tuh salah. Sedangkan Al-Fatihah itu kan rukun. Bahkan Al-Fatihah itu saran gua itu dipahami bukan hanya maknanya, tapi jawaban Allah setiap lu membaca ayat-ayat dalam suratul Fatihah. Ketika setiap ayat lu baca itu Allah menjawab dengan penuh kebanggaan. Hamidani abdi, lihat, membanggakan kepada malaikat, hambaku memujiku wahai para malaikat. Terakhir Allah bilang dia mau minta apa aja gua kasih. Karena kalau lu betul-betul menyadari itu, lu insya Allah sih akan khusyuk dalam sholat.
Iya, jadi nggak apa-apa tuh buat yang mualaf tuh ya, baca terus masukin handphone lagi Allahu Akbar Iya, terus Allah. keluarin lagi gitu ya. Nggak, soalnya rata-rata tuh kalau kasusnya di teman gue ini dia Chinese gitu, jadi kan nggak pernah baca bahasa Arab sama sekali, Bi. Iya. Ataupun Latinnya pun cara bacanya kan nggak pernah belajar, tahu-tahu udah gede, Betul, udah mualaf aja kan sulit juga baca bahasa Arab, kok sulit, Bi. Iya, pasti bahwa yang Tuhan hitung adalah proses lu kan, tidak hasilnya. Oh iya, prosesnya menuju itu kan kalau masuk surga rahmat Allah. Iya, rahmat dari Allah. Iya, jadi prosesnya aja tuh udah hitungannya udah dirahmati Allah tuh. Iya, artinya lu serius ketika berislam dengan apa? Dengan belajar. Apakah lu butuh waktu untuk bisa, ya terserah, itu mah. Tuhan pasti ngerti dan memaafkan semua itu. Jangan seriusnya, gue serius belajar agama lah daripada nanti gue dicerain bini gue. Nah, jangan begitu. Iya, gitu. Itu salah tuh udah itu ya. Sudah pasti salah. Prosesnya salah tuh. Salah. Ya itu tolong diingat netizen itu ya, tolong diingat. Nah tapi biasa kita ada pertanyaan nih Bib sebelum udahan nih Bib. Ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen seperti biasa. Kita bacakan dulu. Oke. Nih, wah lumayan nih. Wah ini ada pertanyaan dari temen gue tim Distorsi ini adalah Senloko, Ben Senloko nih. Pertanyaannya ini kemarin baru viral juga minggu lalu nih. Suka miris nggak kalau lihat orang ibadah dibubarin, Bib? Jadi gini ya. Dalam keadaan mencekam karena kekerasan aja, kita sebagai umat Islam harus melindungi orang yang beribadah. Oke. Dalam keadaan perang sekalipun, rumah ibadah, tokoh umat beragama lain dan orang yang sedang beribadah harus dilindungi. Jadi lo perang nih, tiba-tiba ada gereja, lo harus lindungi tuh gereja. Bahkan dalam Al-Quran, kalau bukan karena rahmat Allah, rumah ibadah semuanya itu akan hancur. Maka ketika lo melindungi gereja, maka lo berarti kepanjangan tangan dari rahmat Allah. Jadi dalam kondisi kekerasan saja, lo harus melindungi umat beragama lain yang sedang beribadah. Maka betapa anehnya kalau lo justru melakukan tindak kekerasan terhadap umat beragama lain yang sedang beribadah. Jadi seharusnya lo melindungi mereka. Karena gini, rumusnya gini mal kalau di Islam. Idza ja'al haq wa dhahaqal batil. Kalau lu anggap sesuatu itu salah, tugas lu adalah menyalakan cahaya, bukan mengusir kegelapan. Karena mengusir kegelapan itu kebodohan di siang bolong. Emang lu bisa mengusir kegelapan selain dengan cahaya? Gak bisa, mau diapain? Kegelapan itu bahkan tidak ada, yang ada itu hanyalah ruang tanpa cahaya. Begitu lo nyalain lilin di tengah kegelapan, gak usah lo usir, kegelapan itu akan pergi dengan sendirinya. Gue gak bilang agama selain Islam itu dengan stigma, oh itu kegelapan. Tidak, maksud gue mau jelasin cara lo ngusir sesuatu yang menurut lo salah itu dengan kebaikan. Nah begitu juga ketika ada orang yang beribadah, maka secara konstitusi negara dan konstitusi agama mereka dilindungi kok. Kalau kita bicara agama Islam, mereka dilindungi. Bahkan Nabi pernah membuka masjidnya untuk orang-orang Kristen Najran beribadah di sana. Nabi mempersilahkan orang-orang Kristen Najran untuk beribadah di masjid Nabi Muhammad dalam salah satu versi sejarah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, dan engkau adalah saudaraku. Selesai. Kalau lu ngerasa oh itu agama lain, ya udah lu dakwahkan agama lu, bukan dengan lu mencam, apalagi sampai mengusir dan melakukan tindak kekerasan terhadap umat beragama lain. Kalau lu ngerasa kasihan Bib, mereka Bib nggak masuk Islam, ya lu dakwah Islam dong, bukan lu ngusir orang beribadah karena menurut lu tidak sesuai dengan agama lu. Makanya kata Al-Quran, jangan lu ngapa-ngapain sesembahan orang lain atau ketika orang lain menyembah sesembahannya. Karena kalau tidak, dia akan melakukan hal serupa kepada lu dan agama akan jadi biang kekacauan, bukan nilai perdamaian. Sekarang lu usir orang Katolik di satu tempat karena lu mayoritas. Tapi di luar negeri mayoritasnya itu Katolik. Saudara-saudara kita akan dibegitukan juga mungkin, dan akhirnya agama jadi sumber kekacauan.
Akhirnya yang menang ateis dong. Ya kan, gue bilang apa? Agama itu emang sumber kekacauan. Padahal agama itu nilai kebaikan kan, cuman umat beragamanya kadang tidak merepresentasikan agamanya. Iya. Yang menang agnostik tuh udah bilang kan. Iya, gue udah bilang. Iya, Iblis kan akhirnya yang menang kan. Gue Iya, udah iya. bilang, udah gak pakai agama. Yang bro. dimana editor gue masuk nih jajaran berteman. Iblis tadi itu udah terjawab ya, itu ya pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya Bang, boleh nanya gini nggak ke Habib? Bib, keberatan nggak kalau dipanggil Bang Husein bukan Habib Jafar? Nggak dipanggil Habib, keberatan nggak? Gue pertama gini ya. Gue itu pernah dipanggil Hyung bahkan. Oh iya. Iya. Hyung. Hyung itu kan sama kayak Habib kan. Artinya kan apa? Pokoknya kekasih gitu kan, orang yang tercinta dalam konteks yang umum kan, bukan antar pasangan kan. Hyung, kemudian gue dipanggil apa aja mah nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah tuh. Nggak ada. Tuh nggak ada masalah, panggil Bang boleh. Boleh. Iya. Boleh. Bahkan gue gak pernah nyebut diri gue dengan Habib karena gue gak ngerasa pantas, karena Habib itu satu kedudukan yang mulia, keturunan Nabi yang mendakwahkan Islam dan mengetahui Islam dengan baik. Bukan hanya mendakwahkan keluar, tapi ke dalam dirinya sudah merepresentasikan. Makanya gue gak pernah dong nulis nama gue Habib Jafar. Maksudnya gue sendiri. Husein Hadar. Iya, gue nulis buku nulisnya Husein Jafar Al-Hadar. Itu kan Habib itu kan panggilan doa orang lain kepada gue bahwa kayaknya nih orang oke deh, gitu kan. Tapi gue mengamini aja, bukan menganggap, dan gue gak pernah menganggap itu sebagai privilege. Iya. Jadi panggil apapun Habib aman, Habib Jafar. Bang juga nggak apa-apa. Bang nggak apa-apa. Yang penting nggak riba aja lah. Iya itu aja, yang penting nggak riba. Dan jangan manggil nama orang tua ya, itu nggak sopan. Iya, jangan panggilan nama orang tua kan. Kalau zaman dulu bercandanya nama orang tua Habib. Dan lo tahu nggak Jafar itu orang tua gua? Oh berarti jangan manggil Habib Jafar, Habib Husein. Iya, gua Bang Husein. Iya, nama gua Husein mal. Oh. Jafar itu bokap gua. Cuman gua biarin aja karena gua ngerasa apa yang gue dapati sekarang itu karena doa, pendidikan dan kebaikan orang tua gue. Jadi nggak masalah. Jadi yang dapat apresiasi adalah ya udahlah orang tua gue. Yang penting kan endorsannya tetap ke gue. Ya pokoknya Habib dipanggil apa aja boleh netizen. Yang penting jangan dipanggil KPK. Ya itu jangan. Nggak mungkin juga saya dipanggil KPK ya. Ya itu jangan tuh ya. Dan yang penting juga gak dipanggil BNN. Itu juga. Gak mungkin juga dipanggil BNN. Iya. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa ya udah itu pasti. Itu adalah sebuah kepastian. Udah kepastian. Harus kita persiapkan teman-teman. Ya. Makanya sebelum dipanggil datang dulu kita. Sholat tuh. Biar pas dipanggil enak. Ya ini editor lagi kena nih. Kena lagi. Wah, Beb, Allegri out, Allegri stay. Iya. Gimana nih Juventusnya nggak masuk Liga Champions nih? Gila, makanya. Gimana? Allegri itu kayaknya emang udah dari dulu seharusnya out ya. Iya, emang udah, kenapa dibalikin lagi ya? Iya, makanya. Mending Pirlo dong. Sintayong deh. Wah, Sintayong juga. Yang mending STY ya. Iya, maksud juga nggak tahu ya. Kayaknya tuh Juve ini kan tipikal melihat klubnya itu sebagai bisnis kan. Iya. Jadi kayaknya konteksnya tuh bisnis sih. Makanya dia datengin Cristiano Ronaldo kan. Iya. Terus dulu jual Zinedine Zidane. Iya. Dia kan punya lapangan sendiri. Iya, bukannya lapangan sendiri. Punya tiketing sendiri. Juventus Stadium juga kan. Iya. Kemudian iya bisnis banget lah. Juve itu bisnis banget emang. Iya. Bahkan saking bisnisnya sampai Calciopoli. Iya kan? Itulah dia makanya saya benci Juventus. Kan AC Milan gua, Bib. Lu AC Milan. Iya. AC Milan. Jadi lumayan masih masuk Liga Champions. Lumayan lah. Ini cerita lucu di Bondowoso, Bib. Lu ada ke Bondowoso kan ya? Gua kemarin ke Bondowoso. Kemudian ini gua bikin konten itu ziarah ke kuburan Cina. Oh iya. Terus? Jadi ziarah ke kuburan Cina. Kemudian gua bikin konten di sana. Bib, hukumnya ziarah kubur haram ya, Bib? Kata gua haram kalau lu ke kuburan Cina terus lu doain tuh orang Cina non muslim yang udah meninggal. Makanya gua kesini biasanya main bola dulu pas kecil. Tapi kalau ke kuburan muslim itu sunnah. Itu pun kalau ziarah ke makam non muslim itu menurut para ulama itu diperbolehkan kalau lu ngambil kebaikan dari sana. Misalnya lu
ke Nelson Mandela, ke makamnya Mahatma Gandhi untuk mengambil kebaikan dari itu, dari cerita-cerita Mahatma Gandhi misalnya, atau lu jadi ingat mati karena itu, jadi itu diperbolehkan. Makanya bahkan lu ziarah ke Firaun juga boleh kan? Kalau dapat ini. Iya, justru dapat pelajaran agar lu gak sombong. Bahkan Firaun itu diabadikan buat diziarahin kan? Iya. Biar lu dapat pelajaran. Oke. Nah, gue tuh kalau pulang kampung tuh selalu ada aja kayak cerita-cerita yang lucu-lucu, aneh-aneh. Gitu. Karena kan mereka kan orang Madura swasta. Gue tuh kan Madura swasta disebutnya. Madura swasta. Ada lagi istilahnya tuh. Orang Jawa Timur yang bahasa dan budayanya Madura mal. Karena Surabaya ke timur tuh kan Madura. Bahkan di Surabaya aja banyak orang Madura kan. Dan kemarin gue pas pulang kebetulan lagi viral soal warung Madura yang dilarang beroperasi 24 jam. Oke. Nah akhirnya kata teman-teman gue orang Madura, ya gak apa-apa kalau memang gak boleh 24 jam. Gue buka 23 jam 59 menit 59 detik. Biar enggak pas, yang penting enggak 24 jam kata tulisan. Jangan kan negara, Bro. Iya, Bro. Jangan kan negara. Tuhan aja menciptakan kiamat, warung Madura masih buka setengah hari tuh. Oh gitu ya. Kenapa negara tiba-tiba padahal makanya gue akhirnya gue share tuh. Menurut lo warung Madura tuh manfaatnya apa selain dagangannya? Itu ternyata banyak mal. Di antaranya pertama penerangan. Orang Madura tuh, gue baru sadari juga dari bokap dan nyokap gue, itu suka penerangan mal. Dia suka tuh penerangan bukan hanya di rumahnya, tapi di depan rumahnya. Makanya kalau di tempat gue, di kampung gue, itu jalan-jalanan tuh terang bukan utamanya karena lampu dari pemerintah, tapi juga karena dari lampu masyarakat. Karena mereka juga sadar bahwa kata Nabi, ketakwaan itu ada 60 sampai 70 cabang. Iman itu ada 60 sampai 70 cabang. Cabang pertama itu syahadat, cabang terakhir itu memberi jalan kepada orang lain. Ada duri di tengah jalan, lu kesampingin, lu dapat cabang keimanan, termasuk menerangi jalan bagi orang lain gitu. Nah itu. Kemudian kalau malam-malam lu tiba-tiba pusing, lu beli obatnya di mana tuh? Iya di warung Madura dekat. Terus keamanan juga mah. Kalau ada warung Madura di sana, lokasi di sekitarnya pasti aman. Karena kan ada yang melek 24 jam. Nggak usah pos kamling lagi tuh. Pos kamlingnya di warung Madura aja gitu. Banyak lah manfaat-manfaat di luar itu ternyata. Di luar bahwa ini soal ekonomi aja, tapi bagi masyarakat akhirnya bermanfaat yang positif. Jangan ditutup ya. Nah makanya jangan ditutup tuh. Toh mereka pasti ada masanya secara tidak langsung tutup kok, walaupun pintunya gak ditutup. Ketika mereka harus berhubungan suami istri ya. Itu aja. Itu kan ditutup mal. Iya harus ditutup. Enggak, itu gak ditutup. Tapi enggak ditutup. Enggak, mereka tetap ke belakang doang. Gue tahu persis, soalnya gue suka wawancarain orang-orang Madura tuh. Dari yang Starling, yang jual Starbucks keliling. Gini deh, tingkatan lu kan masih boykot. Gua sudah nyaingi bro. Tingkatannya masih boykot, kita saingi bro. Gila orang Madura. Orang Madura bro. Itu ya. Gokil. Wah Habib ini nggak suka dengar musik nggak? Kalau iya musik yang kayak gimana Bib? Gue suka reggae pertama. Reggae? Iya gue suka Bob Marley. Karena kalau salah dikit jadi Bob Marley tuh. Terus gue suka Alpha Blondy Yerusalem itu judul salah satu lagu yang gue suka. Kalau Bob Marley itu Redemption Song. Kemudian gue suka Eminem. Wah siap. Iya seru. Jadi itu ketriggeran sama teman-teman gue tuh. Dan Eminem tuh keren banget kan, 16 tahun berhenti narkoba bro, dan beberapa hari ini merayakan pencapaiannya kan. Nah kemudian Kiai Kanjeng itu grup musiknya Cak Nun tuh. Ada nuansa Arab dan Jawanya selain bandnya. Kemudian Iwan Fals. Dan untuk pertama kalinya gue ketemu Bang Iwan Ramadan kemarin. Gila, satu acara? Iya. Satu acara, seneng banget. Bang Iwan tuh kayaknya
hampir semua lagunya gue udah pernah dengerin. Sama kayak Bob Marley. Bob Marley itu bukan hanya lagunya, filmnya, bukunya gue baca semuanya. Bahkan Bob Marley itu kan meninggalnya kan karena gak diobati sakitnya. Dia itu sakit, kemudian gak mau diobati karena itu karunia dari Tuhan. Berarti lu kalau ke makam Bob Marley dapat value itu, Bib? Dapat value. Jangankan itu, gue dapat cerita itu aja dapat value. Karena di Islam, kalau lu sakit, pengobatan itu kan sunnah bukan wajib. Oke. Jadi yang wajib itu sabar. Ikhlas. Mengobati itu adalah sunnah. Sebaiknya memang diobati. Oke. Tapi yang utama adalah menyabarinya, menjadikan itu sebagai value. Jangan sampai maksudnya lu seharusnya mengobati, tapi jangan sampai karena lo mengobati itu untuk menghindari lo bersabar dengan rasa sakit itu. Kadang kan orang biar gak ngerasain sakitnya dan akhirnya gak harus sabar, gue cepet-cepet obati deh. Makanya gue suka tuh kayak kalau gue sakit sesuatu, misalnya flu tuh, gue tuh suka gak obati tuh 2-3 hari gue gak obati man. Biar gak tahu ya kata emak gue tuh biar penyakitnya keluar melalui ingus-ingusnya dan juga biar sabar kata emak gue. Biar lu gak ngerasa lu nih hebat dan lain sebagainya. Itu gue punya tradisi itu, kalau flu 2-3 hari gak gue sembuhin, kecuali emang udah harus ada kewajiban yang gue jalani ya, kayak udah ada acara dan lain sebagainya, dakwah yang harus gue jalani. Nah itu baru diobati. Berarti Bob Marley menjalankan itu dong. Gue gak tahu, paling tidak gue jadi ke-trigger tahu soal itu tuh karena Bob Marley itu. Gue kan heran nih, Bob Marley kok punya value begitu ya. Akhirnya gue cari-cari kan dalam Islam gimana. Ternyata ada. Iya, itu dulu banget tuh gue masih nyantri tuh nyari soal begituan. Bob Marley itu ya. Iya, maksudnya jadi dia kok gitu ya gaya hidupnya. Coba gue lihat dalam Islam gimana. Iya itu tuh. Gue dengerin tuh lagu. Iya dengerin ya. Iya karena menurut gua musik itu bikin kontemplasi kan. Oke. Minimal musik itu jadi edukasi melalui lirik-liriknya. Tentu musik-musik yang positif. Gua biasanya suka musik itu karena liriknya, Mas. Liriknya ya. Jarang gua karena selain liriknya. Lirik atau story-nya. Lebih ke situ. Iya, makanya gua kayak Iwan Fals tuh. Gua udah tahu semuanya tuh sampai story-storynya gitu. Sampai cerita-cerita. Iya, backstory-nya. Bahkan kalau ada bukunya biasanya gue beli bukunya. Kalau ada filmnya gue nonton filmnya gitu. Oke. Value-nya yang penting dapat value-nya dari situ udah itu ya. Udah. Oke. Dan selalu mendengarkan lagu yang bervalue aja berarti sejauh ini ya kalau dari pertanyaan ini ya. Mencari musik yang ada value-nya menurut kita pribadi. Iya. Misalnya gue pernah yang terakhir nih ya. Gua suka Adele itu tentang yang dia bikin lagu soal popularitas tuh. Gue lupa judulnya. 1 million apa gitu. Oke. Jadi dia cerita tuh bahwa popularitas tuh ada tantangannya loh. Nah gue lihat artinya tuh bagus banget nih lagu. Akhirnya gue jadi suka lagunya. Suka itu dalam artian gue dengerin. Dan dapat value dari situ. Dapat kontemplasi sih gue yang biasanya gue ini. Kayak gue tuh udah punya list kalau gue dalam kondisi begini dengerinnya apa, kalau dalam kondisi begitu dengerinnya apa dan lain sebagainya tuh. Kayak udah ada listnya nih. Ya jadi kalau kondisinya mendengarkan musiknya baik kondisinya apa lagi posisinya ya. Iya, gue sering gitu. Lagi sedih apa ada listnya. Kalau dalam perjalanan biasanya apa. Kalau gue lagi pengen dapat rasa-rasa spiritualnya, gue biasanya dengerin kayak Cak Non tuh, kayak Kanjeng gitu. Ya. Kalau mau ketemu Onat ada listnya lagi tuh, Bib. Iya. Ketemu Onat kayaknya tidak ada ya, karena kan tidak ada value. Sedangkan musik gue musik yang bervalue. Musik Onat tidak ada value. Gue aja baru tahu kalau Onat tuh musisi. Iya musisi. Iya. Baru tahu Killing Me Inside kan. Iya. Gue tuh belakangan banget mal taunya. Iya dan nggak ada value-nya Bib. Gue gak tahu bahkan nggak pernah dengerin gue. Nggak tahu. Iya. Gue nggak pernah dengerin. Cuman gue tuh belakangan banget. Kalau gak salah gue Ramadan kemarin tuh baru tahu. Karena gue itu satu acara sama Onat, di mana Onat itu bukan cuma nemenin gue podcast tapi nyanyi sama Pras Teguh tuh. Iya. Akhirnya kata gue, lu penyanyi Nat? Oh itu yang keliling-keliling gue tahu tuh. Iya keliling-keliling sama Cynthia Mariska tuh. Nah iya. Gue tuh maksudnya baru dengerin waktu itu. Dan baru
tahu kalau bener-bener Onat ini musisi loh ternyata. Musisi dia. Iya, dia musisi bro. Iya, nggak ada value-nya. Onat tidak ada Value-nya value. ngelompat ke penonton doang. Iya, value-nya adalah melompat dan Tapi pakai. dia lumayan bro, kemarin dia cerita ke gua, Pip, gua udah dia tuh ke-trigger sama gua, kan bilang gini, Nat, kalau bisa kalau lu nunggu ibadah itu di rumah ibadah kelamaan, waktunya dikit doang, mana izinnya gak keluar-keluar. Iya. Terus kata gue, ibadah lo kalau bisa di panggung lo ibadah. Akhirnya kemarin dia nunjukin tuh dia sedekah apa gitar apa bassnya gitu ke penonton setianya dia gitu, kayak ya lumayan lah, ada bro value-nya sekarang. Ada bro, kasih gitu. Kasih bass itu. Iya, walaupun dia pemain videoin tuh. Ya, Terus dia naikin ke reels. hilang juga jadinya. Bukan di story bahkan di reels. Di reels. Berarti kan abadi ada di situ. Onat. Itu ya, terjawab ya. Nah, bolehkah ini Bib melamar cewek yang kita cintai sesegera mungkin meskipun nggak cukup modal buat nikah dan supaya mencegah ditikung orang, atau sabar dulu sambil berusaha ngumpulin modal buat nikah? Ini kita ngomongin mental tadi nih Bib. Mental. Banyak sih, itu kan faktornya banyak. Pertama, kalau karena takut ditikung, tunangan. Karena kalau tunangan dalam Islam itu gak boleh ditikung. Kalau pacaran boleh ditikung loh. Kalau tunangan gak boleh ditikung dalam Islam. Selama seseorang menjadi tunangan orang lain, dia gak boleh ada cowok lain yang masuk ke cewek ini. Kalau karena ekonomi dan lu yakin sebenarnya lu mampu, cuman pengen cepat segera karena menghindarkan zina, boleh menurut para ulama itu dibiayai oleh orang tua lu sementara. Oh gitu boleh. Boleh dibiayai orang tua sebatas sampai lu mikir misalnya, gua baru dapat kerjaan nih, tapi belum settle nih, belum nabung dan lain sebagainya, tapi nikah dulu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa itu berarti ya. Nggak apa-apa. Walaupun tadi kita ngomong tapi tergantung mental. ya. Kalau takut ditikung, menurut gue ya jangan dinikahi lah. Lu tunangan aja. Tunangan dulu aja ya. Karena dalam Islam kalau udah tunangan tuh udah dilindungi oleh agama, nggak boleh diserobot oleh orang lain. Kalau enggak Bib, tapi kan yang nyerobot bisa jadi orang yang nggak beragama. Ya kalau yang nyerobot orang yang nggak beragama, jangankan tunangan, lu udah nikah aja bisa diserobot sama dia. Namanya orang nggak tahu agama. Iya, tanpa ilmu lagi. Iya. Bisa di kapan aja diambil orang. Diambil. Jangan ini juga sih, maksud gue jangan terlalu punya ketakutan yang begitu, karena ketika lu baik maka yang maha baik akan ngelindungi lu. Sama kayak gini, lu menurut ulama Mesir bukain HP pasangan aja gak boleh. Oh iya? Iya. Gue takut nih pasangan gue selingkuh, gue minta password IG-nya, password TikTok-nya atau password HP-nya, lu gak boleh. Tajassus masuknya, lu mau mata-matai. Iya, makanya tapi kalau dia selingkuh gimana? Ya serahkan kepada Tuhan. Karena ini perjanjian agung lu dengan Tuhan ketika lu menikah, mitsaqan ghalidha. Biarkan Tuhan yang melindungi. Tapi kalau jelas-jelas suami lu tiba-tiba senyum-senyum terus tiap pegang WA, ya lu harus ini dong, karena inna ba'dadh-dhanni ismun. Sebagian dugaan itu dosa, tapi sebagian yang berdasar itu gak dosa. Udah lihat suami lu foto-foto senyum-senyum, saya tidak curiga. Itu jangan. Anda goblok gitu. Itu salah itu. Iya, kalau udah kayak ada sesuatu yang mencurigakan, lu harus masuk tuh. Tapi kalau jangan juga gak ada apa-apa lu minta WhatsApp, lihat WhatsApp-nya, buka IG-nya dan lain sebagainya, minta password HP-nya, nggak boleh. Kalau ada dasarnya boleh. Iya, karena basic utama pernikahan itu kan salah satunya adalah trust kan. Percaya. Kalau lu nggak percaya susah bro. Susah. Masa lu mau sama dia terus 24 jam baik online maupun offline untuk mengontrol, capek juga lo kan. Iya benar juga. Makanya sebenarnya Muslim boleh gabung CIA ya, karena kan CIA memata-matai sudah ada dasarnya, sudah ada bukti-bukti terus dia baru mematai. Benar. Kalau gitu boleh. Boleh. Itu teman-teman ya, boleh ya. Jadi diajak tunangan dulu aja Bib ya. Kalau konteksnya melindungi dia. Iya, supaya nggak ditikung orang. Bib, katanya kita diwajibkan mendengarkan khotbah saat sholat Jumat, tapi bagaimana dengan mendengarkan khotbah di rumah, bukan di masjid? Soalnya rumah aneh sangat dekat sama masjid, sampai masih kedengaran khotbah Jumatnya. Gimana tuh Bib? Jadi gini, mendengarkan khotbah itu gini, khotbah itu menurut pendapat yang kuat bukan dua rakaat sholat duhur. Jadi kalaupun lu gak dengerin, bukan berarti sholat Jumat lu gak sah. Atau kalaupun lu datang pas udah sholat, bukan berarti sholat Jumat lu gak sah. Asalkan lu dapat 1 rakaat bersama imam.
Kecuali lo gak dapat 2 rakaat bersama imam, Baru sholat berarti 4. dihitungnya duhur. Iya, iya. Lo bisa jadi makmum tapi sebagai sholat duhur bukan sholat Jumat. Oke. Tapi kalau gak dengerin khutbah atau kelewatan 1 rakaat, lo masih dihitung sholat Jumat. Tapi kalau lo mendengarkan tentu itu jauh lebih baik. Oke. Makanya kata Sayyidina Utsman, sebaiknya ketika orang bahkan gak ngerti atau gak dengar suara khutbah, dia harus tetap diam agar dapat pahala mendengarkan khutbah. Nah kalau lo di rumah lo dengerinnya gak apa-apa, tapi sholatnya harus di masjid karena walaupun rumah lo deket harus ittisal, harus bersambung tuh softnya. Oke. Kalau lo sok ngide sholatnya juga di rumah nggak bisa. Nggak bisa. Nah kalau sholatnya ini Bib, yang biasa kan kalau di masjid tadi kan lu bilang harus meratakan saf kan? Kan ada yang sholatnya di parkirannya. Iya, nggak apa-apa. Bukan Oke. meratakan saf, Oke. bersambung. Itu sholat itu bersambungnya. bersambung. Berarti Jadi nggak apa-apa di belakang itu nggak ya, apa-apa di pisah-pisah. belakang. Iya. Oh. Cuman lo jangan sok ngide di mana tiba-tiba kan. Oh, iya. Kadang kan orang kantor tuh dulu gua. Kadang di kantor gitu karena masjidnya itu di basement. Terus dia sok ngide di kantor. Ini. Nggak ada. Itu nggak bersambung kan. Oh, jadi masih boleh walaupun misalkan ada jarak motor nih, tapi di belakangnya motor, tapi masih Iya, bersambung tapi tuh masih bersambung boleh. masih boleh. Oh, nah rumahnya bisa aja kan jaraknya cuma 1 motor Itu gitu. tergantung. Tapi kan kita nggak tahu tuh rumahnya. Oh, iya. Biar aman yaudah kita bilang pokoknya Iya. lo ke masjid deh. Iya, ke masjid Takutnya dia sok ngide ntar. Iya, Kalau kita makanya. kasih pintu tuh. Iya, bahaya tuh nanti penafsirannya jadi beda tuh. Ntar tiba-tiba Iya. dia upload story ngikutin Habib Ja'far. Jangan, mohon maaf nih. Kan udah diingetin ya, cari aman tetap ke masjid. Walaupun ternyata rumahnya bener-bener tetangga sama masjid ya udahlah. Iya. Cari aman aja lah. Kecuali emang bener-bener ada kan beberapa takmir masjid itu yang rumahnya nyambung sama masjid. Oh iya, Bahkan Nabi bener-bener. Muhammad rumahnya Iya. nyambung sama masjid. Nah itu masih boleh tuh ya. Iya. Tapi ini cari aman. Dah, Cari jangan aman, lu udahlah. samperin aja udah. Walaupun kedengar, tapi dengar khotbahnya boleh ya, itu ya. Boleh. Dari rumah karena masih kedengeran. Iya. Iya. Kalau dengar khotbahnya di YouTube Tidak dong. boleh dong. Tidak dong. Sama kayak ini kemarin gua Live soalnya YouTube. ada yang dengerin khutbahnya bahasa Thailand. Nanya ke gua, sebaiknya gimana Habib? Tetap diem dengerin walaupun lu gak ngerti. Oh gitu. Karena lo dihitung seolah-olah mendengarkan dan memahami dan mendapatkan pahala sebagai pendengar dan orang yang memahami khutbahnya. Iya, Diem aja. Walaupun tuh misalnya di masjid Thailand ceramahnya Ustadz Thailand Ustadz kan. Thailand. Udah dengerin aja Udah Bib, ya. dengerin aja. Nggak boleh nanya-nanya apa artinya ini, nggak boleh Iya, gitu nggak ya. ada. Dengerin aja, lo dapat pahalanya sama seolah-olah orang yang ngerti kok. Iya, padahal yang ngata-ngatain pun yang ngomong pakai ceramah Thailand ini ngata-ngatain pilpres sana ya. Iya. Kan kita Kita nggak tahu kan. nggak tahu Kita kan. ngedengerin Ya, biarin aja. aja lu dah bagi-bagi pilpresnya Thailand. Iya, tiba-tiba Ahok. Nggak dosa kita kan? Nggak Iya, dosa kita. nggak dosa. Karena kan kita Cuman nggak kita tahu. agak kenapa ada Ahoknya ya? Itu ya terjawab ya, boleh tuh ya. Wih, laki-laki untuk memilih jodoh dengan cara banyak memilih dan mengenal dengan gimana sih? Laki-laki untuk memilih jodoh dengan cara banyak memilih dan mengenal dengan yang lain. Oh, maksudnya Banyak kenalan. iya, jadi kayak misalkan ini kalau salah tafsiran maafkan ya, tapi intinya mungkin sebelum dia nikah dia banyak calon nih, Bib. Iya. Iya, jadi Gini. banyak mengenal gimana tuh? Jadi kemungkinannya kan 2 nih. Oke. Pertama, maksudnya banyak calon dia kenalin semua. Oh, iya atau iya. banyak kriteria. Iya. Pertama ya, kalau konteksnya banyak kriteria, Heeh. gue mau bilang kalau lu mau menikah dengan yang sempurna, lu gak akan pernah temuin. Oke. Tapi kalau lu mau menikah dengan yang berguna, Oke. lu akan temuin. Karena Tuhan itu ingin lu berguna bukan sempurna. Jadi ya udah cari yang menurut lu pondasi-pondasinya itu udah ketemu, udah selebihnya lu harus toleransi terhadap semua kekurangan dan kesalahan dia. Karena min anfusikum kata Al-Quran. Dia itu seperti lu yang juga punya kekurangan, punya kehilafan, kesalahan dan lain sebagainya. Nah, kalau banyak orang lu deketin itu gak boleh. Kalau di Islam kita diajarkan deket dengan satu orang nih. Oh udah enggak, baru lu pindah ke orang lain. Harus enggak dulu ya. Iya harus enggak dulu. Nggak boleh ditahan. Iya nggak boleh ditahan karena itu akhirnya kan jatuhnya lu mempermainkan orang lain kan. Jadi tapi kalau lu ngelihatnya banyak orang ya gak ada masalah. Tapi berhubungannya hanya dengan satu orang karena hubungan dalam Islam yang disahkan itu kan pertunangan. Oke. Oh, pertunangan sah ya. Pertunangan itu basicnya adalah nador. Nah kadang orang nih ta'aruf. Gue nggak ngerti dari mana. Kalau secara fikih itu adanya nador. Nador itu melihat. Jadi lo udah tahu nih.
si B tuh katanya ceweknya itu begini. Oke. Si B tuh orangnya begini, dia cewek ini. Terus wah, kayaknya value-nya cocok nih sama gua. Lu nador tuh, lu datang ke sana buat ngelihat fisiknya. Kalau fisiknya lo cocok baru ketunangan. Oh, baru tunangan. Kalau misalnya sudah sampai ke tunangan batal tengah Nggak ada pun masalah. nggak ada masalah tuh Udah ya. nikah batal juga kan nggak apa-apa, cerai kalau emang Oh iya, bisa iya. jadi Apalagi wajib. cuma tunangan ya. Apalagi tunangan. Makanya kalau menurut gua ya, lu jangan tabukan tunangan. Kalau emang lu udah secara mendasar udah oke, ya udah tunangan dulu. Perkara nanti tunangannya batal karena ada sesuatu yang surprise ya gak ada masalah lah. Biasa aja gitu. Kalau di tradisi gue biasa gitu Mal. Oke. Orang tunangan batal itu biasa. Biasa tuh ya. Biasa karena emang tradisinya kan tradisi Islam kan. Ya soalnya kadang-kadang tunangan udah ada yang sewa gedung kan, mungkin kan. Jadi rugi dong. Iya, itu agak aneh sih kalau sampai lo tunangan sewa gedung gitu. Itu kan udah part of nikah kalau lo udah sewa gedung dan lain sebagainya. Mungkin karena beda tradisi ya. Kalau di kampung gua kan nggak pakai gedung Mal. Oh iya. Kan di bener. depan rumah. Langsung. Nikahan yang penting Iya. lu dapat hari aja. Harinya juga gak harus Sabtu Minggu kan? Iya, bisa karena hari setiap apa hari aja. gak kerja orang di kampung gua. Dia kerjanya kan maksudnya kerja toko gitu, bukan yang terikat dengan Senin Ya, bukan sampai PNS, Jumat, bukan bukan- PNS, bukan iya, pekerja kepada orang kan. Iya, iya, Dia iya. mah ada nikahan tinggal tutup aja tokonya. Bukan budak korporat. Iya, jadi enak sih, relatif enak kalau di kampung gua tuh. Iya, Mungkin iya, ya iya. karena di ini tradisinya di kota udah beda ya. Iya. Karena lu harus jauh-jauh hari mungkin. Mungkin jadi Iya. ada effortnya ya. Justru Iya. yang bikin mau batalin tunangan beratnya karena effort sebelumnya ini ya. Iya, tapi Gitu jangan tuh. sampai lu tidak membatalkan tunangan hanya karena udah kadung sewa gedung. Nggak, jangan kayak gitu. Tetap karena harus lu akan- ngikutin. Betul, karena ini ketika lu masuk ke pernikahan lu berarti terikat perjanjian agung dengan Tuhan. Iya, yang iya, itu dilakukan Tuhan dengan para nabi, para rasul dan Bani Israel sebelumnya. Cuman 3 kali itu Tuhan melakukan perjanjian agung itu. Ya itu ya berarti tadi kalau misalkan ngebawa calon ke orang tua berganti-gantian harus putus hubungan dulu baru bawa calon yang lain, baru nggak Iya. boleh yang tetap bawa calon satu hari Senin Selasa beda calon. Betul, nggak boleh terus betul. orang tua suruh milih, nggak boleh gitu ya. Betul. Makanya kata seorang filosof, Iya. memilih jodoh itu seperti lo disuruh mencari bunga di hutan, tapi nggak boleh putar balik. Oh. Begitu lo nemu yang indah, ya lo ambil itu. Jangan lo pikir, jangan-jangan di depan ada yang lebih indah. Akhirnya lo terjebak dalam gambling yang tidak ada ujungnya. Judi lagi ujung-ujungnya. Judi lagi akhirnya jadinya. Kalau menurut lo indah ya udah. Karena ketika lo maju, lo gak boleh putar balik nih. Udah di sini. Iya. Kecuali tadi udah ngelewatin 3 tahapan ternyata harus muter balik ya udah. Iya. Tapi kan udah lewat 3 tahapan tadi. 3 tahapan tadi. Oh ya, itu ya. Jadi tidak boleh ya teman-teman ya. Dan ini menikah itu mencari pasangan hidup Oke. untuk hidup bersama, bukan sekedar tinggal bersama. Kalau lu salah memilih pasangan, kemungkinan setengah hidup lu akan hancur. Oke. Maka nggak perlu cepet-cepet, yang penting pastikan tepat. Karena ini gila, lu masukin orang ke dalam Hidup. diri lu bahkan. Iya. Bukan hanya ke dalam rumah lu, ke dalam diri lu. Karena kan Tuhan itu memiliki 2 jenis sifat. Baik. Jamalia, Jalalia. Jalalia itu kelelaki-lakian, Jamalia itu keperempuan-keperempuanan. Nah, lu dengan menikah, lu itu menyempurnakan kelelakian lu dengan cewek lu. Kalau cewek menyempurnakan keceweannya dengan lelaki yang dipilihnya. Karena Tuhan itu menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Karena yang tidak berpasangan hanya Tuhan. Oke. Nah, begitu lu menyempurnakan 2 orang ini kalau gak cocok nih jadi masalah gede nih. Gila lu serumah, sekamar, sekasur sama orang yang lu gak cocok. Bahkan itu masuk ke hati lu kan, ke pikiran lu kalau lu gak cocok. Makanya gua sih better hati-hati aja. Gak usah menikah. ngurusin omongan orang. Iya. Nggak usah, hati-hati aja, gak ada batasan usia. Sayyidah Khadijah umur 40 tahun menikah. Iya, nggak usah buru-buru, maksudnya takut ditanyain orang tua terus Betul. kapan nikah. Dan gak usah gengsi, Sayyidah Khadijah yang nembak Nabi Muhammad. Oh iya boleh, iya benar. Iya, maksudnya udah tuh mitos-mitos tentang pernikahan lu tinggalin deh. Iya jangan diikuti Jangan lah. dipertimbangkan bahkan tuh. Jangan alasan menikah cuma gara-gara biar bebas dari orang tua, biar bisa. Iya. Jangan tuh yang begitu-begitu. Percuma kalau lu karena hal-hal yang sifatnya sekunder gitu, nggak akan kokoh tuh rumah tangga lo.
Iya makanya harus sekokoh mungkin ya. Sekokoh Dan mungkin. dibarengin ilmu itu tadi Bib. Kalau nggak ada ilmunya juga Betul. nikah aja. Betul. Alhamdulillah. Kemampuan juga kan? Iya kemampuan finansial. Kemampuan juga lu punya tanggung jawab tuh. Iya makanya itu ya. Jadi jangan sembarangan menikah tuh teman-teman ya. Bib, apakah korban kapal tenggelam tidak akan dapat siksa kubur melainkan siksa laut? Tidak gitu dong konsepnya. Gitu dong, kok Walaupun tidak dikubur, tetap aja siksa kubur itu satu fase dalam rangkaian hidup manusia, di mana kemudian ada dosa-dosa yang dihukumnya itu juga disiksa kubur. Oke. Dan menariknya, salah satu dosa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam riwayat Imam Abu Hurairah yang paling banyak mengundang siksa kubur itu adalah kencing lu gak cebok. Lu kencing gak cebok, sisa-sisanya. Sisa-sisanya tuh. Iya benar-benar. Maksudnya itu yang hal sederhana gitu aja jadi masalah di kubur lu. Apalagi yang lain-lain, gibah dan lain sebagainya kata Nabi. Maka hati-hatilah dengan siksa kubur. Ya hati-hati tuh ya. Jadi itu udah dijelaskan ya itu. Anda walaupun tenggelam nggak lagi. Tapi kalau lu orang baik dan matinya tenggelam, kemungkinan nggak disiksa kubur, Mal. Oh iya. Iya. Jadi, karena mati syahid. Jatuhnya orang ya? yang mati tenggelam, mati karena sakit perut, mati itu disebutnya sebagai syahid. Oke. Jadi mati syahid. Syahid itu bukan tentang bagaimana lu mati, tapi bagaimana lu hidup. Orang yang hidupnya mulia, matinya syahid walaupun nggak di medan perang. Orang yang hidupnya belangsak, matinya nggak syahid meskipun ikut perang. Biasanya pura-pura mati tuh di medan perang ntar ya kan. Akhirnya nggak dapat mati syahid tuh. Ya apalagi kalau kecelakaan kapal ini ya dan tenggelam di laut ya. Iya. Udah pasti jatuhnya mati syahid. Iya, tapi kalau lu pemabok ya tetap mati, tetap. Kalau lu yang beragama bener mati tenggelam di laut ya mati syahid. Iya. Bukan berarti sempurna, tapi lu beragama dengan benar. Tentu banyak kekurangan lu, tapi insya Allah itu tertutup karena kafarohnya, karena dendanya dengan mati tenggelam yang disebut sebagai mati syahid oleh Nabi Muhammad. Oke, itu ya. Jadi ya bercanda sekali Anda pertanyaan sama. Nah ini terakhir Bib, sekalian ngomong ke kamera aja Bib. Agak serius nih soalnya katanya. Bagaimana menerapkan dan menjaga rasa ikhlas Bib. Nah sekalian langsung ngomong ke kamera untuk orang biar bisa menjaga rasa ikhlas. Setiap orang setiap hari pernah ikhlas. Ketika lu di WC, lu ikhlas tuh. Begitu keluar lu flash. Lu mau keluar dari kamar mandinya, lu pastikan gak ada jejak fisik maupun jejak baunya. Itu ikhlas. Dan ikhlas itu akar katanya kholas. Kholas itu artinya murni. Tambahan alif menyebabkan artinya menjadi upaya. Ikhlas itu adalah upaya untuk memurnikan sesuatu. Jadi ikhlas itu bukan berarti harus murni. Ketika lu belajar untuk memurnikan niat lu, tujuan lu, jalan lu, itu adalah ikhlas. Karena itu belajarlah ikhlas, karena belajar ikhlas itu adalah part atau bagian dari ikhlas itu sendiri. Dari paling tidak WC. Ketika lu sedekah seolah-olah itu membuang hajat. Karena memang zakat itu kotoran batin yang kalau lu gak keluarkan itu akan menjadi beban bagi hidup lu, bukan hanya di akhirat tapi sejak di dunia. Karena itu belajarlah ikhlas dengan seperti lu membuang hajat di WC. Dan tentu butuh waktu semuanya untuk ikhlas. Karena itu ya udah lo enjoy aja dengan spiritual journey lo, dengan perjalanan spiritual lo, diantaranya untuk belajar ikhlas itu sendiri. Dan pada akhirnya semua itu butuh latihan, karena sesuatu yang luar biasa menjadi biasa aja kalau lantaran dibiasakan. Karena itu para spiritualis muslim dia menjadi kekasih Tuhan karena riyadhah atau latihan yang disebut dengan pembiasaan sesuatu yang positif. Dari kecil semakin besar sampai dia monumental. Gila. Itu sudah terjawab teman-teman ya. Thank you Habib Jafar. Thank you Kemal. Ya, thank you buat yang nonton sudah bertanya. Sampai bertemu di episode selanjutnya.